seorang janda miskin, terpaksa menerima bayaran berupa sebuah rumah tua yang miring dari majikannya. Namun alasan kenapa rumah itu miring, nantinya akan mengubah hidup janda itu selamanya. Sari adalah seorang ibu yang sedang berduka, dengan 6 orang anak yang harus diberi makan. Majikannya yang kaya raya, menawarkan sebuah rumah tua, yang kondisinya sudah sangat miring, seakan-akan mau roboh, dan semua orang di desa bilang, rumah itu tidak ada harganya. Tapi, ketika Sari akhirnya tahu kenapa rumah itu miring, dan ketika dia berhasil membuka kamar terkunci yang membuat seluruh bangunan itu berat sebelah, dia baru sadar bahwa dia telah menerima sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar atap untuk berteduh. Dan sekarang, dia harus mempertahankan hadiah itu dengan nyawanya sendiri. Coba tulis di kolom komentar di bawah, dari kota mana kalian mendengarkan cerita ini, dan mari kita masuk ke ceritanya. Hari di mana Sari melihat suaminya, Mas Tejo, ambruk di tengah bengkel motor kecil mereka, sambil memegangi dadanya dan matanya terbelalak menahan sakit. Sari langsung tahu, kalau hidupnya baru saja hancur berkeping-keping. Tidak ada waktu untuk perpisahan yang manis. Tidak ada kata-kata terakhir, hanya suara tubuh suaminya yang jatuh menghantam lantai semen yang keras, teriakan tertahan dari mulut Sari, dan kemudian keheningan mengerikan yang menetap di rumah mereka, seperti hantu yang tidak mau pergi. Mas Tejo baru berusia 45 tahun, sedangkan Sari 38, dan mereka punya 6 anak yang masih butuh biaya. Eko yang paling tua berusia 14 tahun, si kembar Dwi dan Tri baru 11 tahun, Lucy 9 tahun, Rina 7 tahun, dan si bungsu Bayu baru saja ulang tahun yang kedua. Bulan-bulan pertama setelah kematian suaminya, terasa seperti neraka dunia. Bengkel motor itu tutup, dan tagihan rumah sakit menumpuk tinggi. Para penagih utang datang menggedor pintu, menuntut pembayaran yang jelas-jelas tidak sanggup Sari lunasi. Dia terpaksa menjual semua peralatan bengkel suaminya, menjual sedikit perabotan yang layak, bahkan cincin kawinnya pun dilepas, tapi itu semua masih belum cukup. Desa Sukamulya, tempat dia tinggal seumur hidup, tiba-tiba terasa sangat dingin dan kejam. Teman-teman lamanya menatapnya dengan rasa kasihan atau yang lebih parah dengan tatapan menghakimi. Mereka berbisik-bisik di warung sayur, bertanya-tanya bagaimana si Sari yang miskin itu bisa menghidupi 6 anak sendirian. Suatu siang di bulan Oktober, dengan perut kosong dan anak-anak yang menangis kelaparan di rumah, Sari nekat berjalan kaki jauh menuju ke kediaman Bu Ratna di pinggiran desa. Itu adalah sebuah rumah gedong yang sangat besar, milik janda kaya raya yang terkenal di seluruh kabupaten karena hartanya yang melimpah dan sifatnya yang galak. Orang-orang bilang, hati Bu Ratna itu sekeras batu dan sedingin es, tapi mereka juga bilang, dia kalau membayar orang, tidak pernah pelit. Sari mengetuk pintu belakang dengan tangan gemetar. Seorang wanita tua dengan wajah ketus membuka pintu dan menatap Sari dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan curiga. Dia bertanya dengan nada tajam, apa maunya Sari datang ke situ? Sari menelan harga dirinya, rasanya perih seperti menelan pecahan kaca, dan menjelaskan bahwa dia sedang mencari pekerjaan. Dia bilang dia bisa bersih-bersih, memasak, atau mengerjakan apa saja, sambil menyebutkan kalau dia punya 6 anak yang harus makan. Wanita itu memotong ucapannya, menyuruhnya menunggu, dan langsung menutup pintu tepat di depan mukanya. Sari menunggu di bawah terik matahari yang menyengat, merasakan keringat mengalir di punggungnya, dan rasa malu yang membakar wajahnya. Hampir 1 jam kemudian, pintu itu terbuka lagi. Kali ini, orang yang berbeda yang muncul. Itu adalah seorang wanita tinggi berusia 60-an, berpakaian sederhana tapi terlihat sangat elegan, dengan rambut beruban yang disanggul rapi. Mata abunya menatap tajam, seolah-olah bisa membaca semua rahasia yang coba disembunyikan oleh Sari. Wanita itu menyatakan, bukan bertanya, bahwa ini adalah janda dari almarhum Tejo pemilik bengkel. Sari membenarkan. Bu Ratna kemudian bertanya berapa anak yang dia miliki, dan berapa umur yang paling kecil. Sari menjawab dengan jujur. Bu Ratna mengamatinya dalam diam, rasanya seperti selamanya. Akhirnya, dia mengangguk pelan. Dia bilang dia butuh seseorang untuk membersihkan rumah utama, dan memasak. Dia memperingatkan kalau pekerjaannya sangat berat, jam kerjanya panjang, dan dia tidak mentolerir kemalasan ataupun alasan. Dia bertanya apakah Sari sanggup. Sari menjawab tanpa ragu, meskipun dia sendiri tidak tahu bagaimana dia akan mengatur waktu dengan si kecil Bayu.
Dia berjanji dia sanggup melakukan apa saja. Bu Ratna memberitahu kalau bayarannya lumayan dan menyuruhnya mulai besok jam 6 pagi, serta memperingatkan agar jangan sampai terlambat. Begitu saja, pintu tertutup, dan Sari berjalan pulang, jantungnya berdegup kencang seakan mau meledak. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dia bisa membelikan nasi bungkus, susu, dan telur untuk anak-anaknya. Dia melihat mereka makan dengan perasaan lega bercampur sedih yang mencekik lehernya. Tapi di desa, mulut tetangga mulai nyinyir. Sari, janda yang dulu dihormati, sekarang jadi babu di rumah orang kaya yang tertutup itu. Gosip menyebar dari pengajian sampai ke pasar. Bu RT bahkan berbisik kalau Sari sudah tidak punya harga diri lagi, dan bilang kalau dia lebih baik mati, kelaparan daripada merendahkan diri seperti itu. Sari mendengar semua omongan itu dan mengepalkan tangannya, tapi dia tidak membalas. Dia tidak punya kemewahan untuk membela diri. Anak-anaknya butuh makan. Hari-hari pertama bekerja di rumah gedong itu sangat melelahkan. Sari datang saat hari masih gelap, meninggalkan Eko untuk menjaga adik-adiknya, dan baru pulang setelah matahari terbenam. Rumah utamanya sangat besar, 2 lantai, lebih dari 20 ruangan, dengan lantai marmer yang harus dipoles sambil berlutut, dan jendela-jendela besar yang butuh waktu berjam-jam untuk dibersihkan. Bu Ratna memang banyak menuntut, tapi dia tidak kejam. Dia sering memperhatikan Sari bekerja dengan mata abunya yang sulit ditebak itu, tapi dia tidak pernah membentak, dan tidak pernah menghina seperti yang ditakutkan Sari. Malah, ada sesuatu yang aneh dalam cara Bu Ratna memperlakukannya. Kadang-kadang, saat Sari sedang membersihkan debu di ruang baca, dia merasa wanita tua itu sedang memperhatikannya. Di lain waktu, Bu Ratna mengajukan pertanyaan yang tidak terduga. Dia bertanya apakah anak sulungnya sekolah, apakah bayinya sehat, dan pekerjaan apa yang dulu dilakukan suaminya. Sari menjawab dengan hormat, tapi tetap jujur. Dan perlahan-lahan, suasana mulai berubah. Bu Ratna mulai memberikan pakaian layak yang sudah tidak dia pakai, mainan bekas dari masa kecil anaknya untuk Bayu, dan buku-buku bacaan untuk Eko. Ini adalah bantuan kecil, tapi Sari menerimanya dengan rasa syukur yang luar biasa. Suatu sore di bulan November, saat Sari sedang menyapu lorong lantai 2, dia mendengar suara keras dari ruang kerja Bu Ratna. Itu suara keponakannya, Rudi, dan adik perempuannya, Vina, yang datang berkunjung setiap bulan dengan alasan menengok bibi mereka, padahal sebenarnya mereka cuma mau memastikan warisan mereka aman. Rudi berbicara dengan nada licin, mengatakan kepada bibinya kalau tidak masuk akal baginya untuk tinggal sendirian di rumah sebesar ini, cuma ditemani seorang pembantu. Dia menyarankan agar Bu Ratna pindah ke panti jompo elit di kota, di mana dia bisa dirawat dengan lebih baik. Bu Ratna menjawab dengan suara yang kering dan tajam. Dia bilang dia tidak butuh pengasuh, apalagi dari mereka berdua, karena dia tahu betul mereka cuma menunggu dia mati supaya bisa membagi harta yang ditinggalkan. Keheningan yang menyusul terasa sangat tegang. Sari berdiri kaku dengan sapu di tangannya, takut untuk bergerak. Kemudian dia mendengar langkah kaki Rudi dan Vina yang menuruni tangga dengan marah, bisikan mereka penuh racun. Mereka menyebut bibi mereka sebagai wanita tua keras kepala, dan bersumpah kalau mereka yang akan tertawa paling akhir. Malam itu, saat Sari sedang membereskan dapur, Bu Ratna masuk membawa segelas air dan duduk di meja makan, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Dia menatap Sari dalam diam cukup lama. Akhirnya, dia bertanya kepada Sari, apa yang akan dia lakukan kalau dia punya banyak uang tapi tidak punya anak kandung di dekatnya? Pertanyaan itu membuat Sari kaget. Dia meletakkan lap kotornya dan menoleh ke majikannya. Dia mengaku tidak tahu, tapi mungkin dia akan memastikan uang itu tidak jatuh ke tangan orang jahat. Bu Ratna tersenyum untuk pertama kalinya. Bukan senyum hangat, tapi senyum yang sedih dan lelah. Dia bergumam pelan, kalau Sari ternyata lebih cerdas dari kelihatannya. 2 minggu kemudian, pada Sabtu sore, Bu Ratna meminta Sari menemaninya melihat sebuah properti miliknya di pinggiran kabupaten, dekat jalan setapak lama. Sari menitipkan anak-anaknya ke tetangga dan masuk ke mobil mewah majikannya, merasa gugup dan bingung. Mereka sampai di sebuah tanah luas yang ditumbuhi semak belukar, di mana berdiri sebuah rumah kayu model joglo tua. Bangunan itu terbuat dari kayu jati, tapi hal yang paling aneh dari rumah ini adalah posisinya yang miring total ke satu sisi, seolah-olah ada tangan raksasa yang mendorongnya. Tiang-tiangnya melengkung pada sudut yang tidak wajar. Atap gentengnya terlihat mau roboh.
Jendelanya pun banyak yang pecah. Bu Ratna berjalan mengelilingi bangunan itu dan menjelaskan bahwa ini adalah rumah lama keluarganya. Dia bilang kakeknya membangun rumah ini hampir 100 tahun yang lalu, tapi sudah ditinggalkan selama puluhan tahun. Dia bilang tidak ada yang mau menempati rumah ini, karena warga sekitar bilang tanahnya amblas atau rumahnya berhantu. Sari mengamati rumah itu dengan rasa penasaran, bukan rasa takut. Dia memang melihat ada yang ganjil. Kemiringannya itu tidak rata. Rasanya seperti ada sesuatu yang sangat berat, yang menarik rumah itu turun ke arah sisi tertentu. Dia bertanya kenapa rumahnya bisa miring begitu. Bu Ratna menatapnya dengan mata tajam itu, dan sesaat, Sari pikir dia akan mendapatkan jawaban. Tapi wanita kaya itu hanya tersenyum misterius lagi, dan bilang kalau itu adalah rahasia yang cuma dia yang tahu. Mereka kembali ke rumah gedong dalam diam, tapi Sari tidak bisa berhenti memikirkan rumah joglo miring itu dan kata-kata Bu Ratna. Ada sesuatu yang tersembunyi di sana, sesuatu yang penting, dan tanpa tahu alasannya, dia merasa rahasia itu akan segera mengubah hidupnya. Jawaban itu akan datang jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan, dan dengan cara yang tidak pernah dia duga. 3 hari kemudian, pada hari Selasa siang, anak laki-laki Bu Ratna, Jaka, datang berkunjung dari Jakarta, bersama istrinya dan anak mereka yang masih kecil. Dan bocah 5 tahun itu, yang nakal dan serba ingin tahu, akan bermain terlalu dekat ke pinggir kolam ikan hias yang dalam di taman belakang. Dan ketika bocah itu jatuh ke dalam air, berteriak dan meronta, Sarilah yang berada di dekat situ. Sarilah yang harus membuat keputusan paling penting dalam hidupnya, hanya dalam sepersekian detik. Hari Selasa itu dimulai dengan udara yang sangat panas dan lembab, pertanda akan turun hujan badai. Sari tiba di rumah Bu Ratna jam 6 tepat seperti biasa, tapi menemukan rumah itu sedang heboh. Bu Ratna ada di dapur memberikan perintah kepada pekerja harian lainnya. Dia mengumumkan kalau anaknya, Jaka, akan datang hari ini, membawa istrinya yang bernama Vina, dan cucunya, Bagas. Dia mau semuanya bersih mengkilap. Kamar tamu di lantai 2 harus kinclong. Sari mengangguk dan langsung bekerja. Dia pernah mendengar tentang Jaka, seorang insinyur sukses yang hampir tidak pernah menengok ibunya karena terlalu sibuk dengan bisnis dan kehidupan kotanya. Pembantu yang lain berbisik kalau Bu Ratna jadi gugup kalau Jaka datang, karena dia sakit hati anaknya cuma berkunjung karena kewajiban, bukan karena sayang. Sari diam saja, tapi dia mengerti rasa sakit itu. Jaka dan keluarganya tiba sekitar jam 3 sore dengan mobil sedan hitam mengkilap. Sari melihat mereka dari jendela lantai 2. Seorang pria berumur 30-an, tinggi dan tampan. Istrinya, wanita kurus dengan rambut dicat pirang dan kacamata hitam besar, serta si kecil Bagas, bocah 5 tahun berambut ikal yang langsung melompat keluar dari mobil bahkan sebelum berhenti sempurna. Ibunya berteriak menyuruhnya diam, takut dia terluka. Tapi bocah itu sudah berlari menuju rumah, tertawa seolah dunia ini adalah taman bermainnya. Bu Ratna keluar menyambut mereka dengan senyum kaku. Sari turun tangga diam-diam, tapi Bu Ratna memanggilnya. Dia memperkenalkan Sari kepada keluarga itu, bilang kalau Sari sudah bekerja 2 bulan dan merupakan wanita yang luar biasa. Sari bergumam memberi salam sopan. Jaka membalas salam dengan ramah, tapi istrinya Vina nyaris tidak melirik Sari. Dia malah langsung menoleh ke ibu mertuanya dan mengeluh soal panasnya udara desa, bertanya apakah rumah ini punya AC sentral. Saat membawakan koper mereka ke atas, Sari mendengar Bagas berlarian kemana-mana, menyentuh segala benda, meneriakkan pertanyaan yang tidak dijawab siapapun. Sisa sore itu berlalu dalam suasana tegang. Saat makan malam yang disajikan Sari di ruang makan utama, Jaka dan Vina nyaris tidak bicara dengan Bu Ratna. Obrolannya dangkal sekali. Bagas tidak mau duduk diam, terus-terusan bangun dan lari mengelilingi meja makan. Bu Ratna menatap cucunya dengan campuran rasa sayang dan sedih. Ketika dia mencoba meraih tangan bocah itu, Bagas menghindar dan terus berlari. Rasa sakit di mata Bu Ratna terasa menusuk bagi Sari. Setelah makan malam, orang tua Bagas masuk ke kamar dengan alasan lelah perjalanan. Bagas, bagaimanapun, masih penuh energi. Bu Ratna menyarankan agar dia bermain di taman belakang di mana tempatnya lebih luas. Bocah itu langsung lari keluar tanpa menunggu jawaban. Bu Ratna memanggil Sari dan memintanya untuk keluar mengawasi bocah itu, mengakui kalau dia tidak percaya orang tuanya akan memperhatikan anaknya.
Sari keluar ke taman belakang dengan perasaan tidak enak. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna oranye dan ungu. Bagas berlarian di antara pohon-pohon mangga tua, mengejar capung dan berteriak sekencang-kencangnya. Sari mengikutinya dari jarak aman. Taman itu sangat luas, dengan rumput yang terawat, dan di bagian paling belakang, dekat batas tanah, ada sebuah kolam ikan besar yang dibangun kakek Bu Ratna puluhan tahun lalu. Airnya terlihat gelap dan dalam di bawah cahaya senja. Bagas berlari menuju kolam itu seolah ditarik magnet. Sari mempercepat langkahnya. Dia memanggil nama bocah itu, tegas tapi lembut, melarangnya mendekat ke air. Bocah itu menoleh ke belakang dan menyeringai, senyum nakal anak-anak ketika mereka tahu sedang melanggar aturan. Lalu dia terus berlari, makin dekat ke pinggir kolam yang licin dan berlumut. Sari mendesak, suaranya sekarang panik, menyuruhnya berhenti. Tapi bocah itu malah jongkok di pinggir air, terpesona oleh sesuatu yang mengapung di permukaan di antara tanaman teratai. Sari masih berjarak 5 meter ketika dia melihat kejadian itu, sepersekian detik sebelum benar-benar terjadi. Bagas membungkuk terlalu jauh dan kehilangan keseimbangan. Tangannya menggapai-gapai udara, mencari pegangan, dan kemudian dia jatuh ke dalam air dengan suara buyur yang menggema di sore yang sunyi itu. Sari tidak berpikir panjang. Dia tidak berhitung. Dia tidak ragu sedetik pun. Dia menceburkan diri ke dalam kolam itu, lengkap dengan baju, sepatu, dan semuanya, membawa beban dunia di pundaknya. Airnya sangat dingin dan jauh lebih dalam dari kelihatannya. Dia tenggelam sampai ke dasar yang berlumpur sebelum menendang tubuhnya ke atas. Matanya perih terkena air keruh, tapi dia berhasil melihat sosok kecil Bagas yang sedang tenggelam. Tangan kecilnya melambai lemah, mulutnya terbuka dalam teriakan bisu. Sari berenang mendekati bocah itu dengan sisa tenaganya. Dia menyambar pinggang Bagas tepat saat bocah itu hampir menyerah, menariknya ke dadanya, dan menendang kakinya sekuat tenaga, melawan berat bajunya yang basah kuyup yang mencoba menariknya ke bawah. Setiap gerakan terasa menyiksa, paru-parunya berteriak minta udara, ototnya gemetar kelelahan, tapi dia tidak menyerah. Dia memecah permukaan air dengan Bagas di pelukannya, terbatuk-batuk dan memuntahkan air. Bocah itu menangis ketakutan, memeluk leher Sari dengan kekuatan yang mengejutkan. Sari berenang ke tepian, setiap kayuhan terasa makin berat, sampai akhirnya tangannya mencengkeram rumput. Dia menyeret tubuhnya keluar dari kolam dengan bocah itu masih menempel di dadanya, menggigil hebat, basah kuyup sampai ke tulang. Bagas terbatuk-batuk dan menangis, tapi dia hidup. Dia bernapas. Sari membaringkannya di rumput dan memeriksa mulutnya untuk memastikan napasnya lancar. Bocah itu menatapnya dengan mata lebar, penuh air mata dan rasa takut. Sari berbisik padanya kalau semuanya sudah berakhir dan dia sudah aman. Teriakan histeris terdengar sesaat kemudian. Bu Ratna berlari keluar dari rumah dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk wanita seusianya. Di belakangnya menyusul Jaka dan Vina, wajah mereka pucat pasi karena panik. Vina jatuh berlutut di samping anaknya, merenggutnya dari pelukan Sari, menjerit-jerit memanggil bayinya. Jaka juga berlutut, memeriksa anaknya dengan tangan gemetar. Bu Ratna, bagaimanapun, menatap lurus ke arah Sari. Mata abunya penuh dengan air mata. Dia berbisik bahwa Sari telah menyelamatkan nyawa cucunya. Sari tidak bisa menjawab. Tiba-tiba, semua adrenalin yang menopangnya menguap, dan dia mulai menggigil tak terkendali. Bu Ratna melepaskan selendang mahalnya sendiri, membungkus tubuh Sari, dan membantunya berdiri. Dia berteriak memanggil pembantu lain untuk membawakan handuk dan air panas secepatnya. Malam itu, setelah Bagas dibawa ke klinik terdekat untuk diperiksa sebagai pencegahan dan dinyatakan sehat walafiat, dan setelah Sari berganti pakaian kering serta minum teh hangat sampai tubuhnya berhenti menggigil, Bu Ratna memanggilnya ke ruang kerja pribadi. Janda kaya itu duduk di belakang meja kayu jati besarnya, dengan tangan terlipat, dan pandangannya tertuju pada sebuah lukisan tua di dinding. Ketika Sari masuk, Bu Ratna mengangkat wajahnya. Matanya terlihat merah, sepertinya dia habis menangis. Dia meminta Sari untuk duduk, suaranya terdengar lembut, sangat berbeda dari nada tegas yang biasa dia pakai. Sari menurut, merasa gugup yang aneh. Bu Ratna menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang sangat berat. Dia berkata kepada Sari, bahwa Sari telah mempertaruhkan nyawanya demi cucunya, seorang anak yang bahkan tidak Sari kenal dengan baik. Dia bilang Sari melompat ke air itu tanpa berpikir dan tanpa meminta imbalan apapun. Suaranya serak,
saat dia berkata bahwa itu adalah utang budi yang tidak akan pernah bisa dia bayar lunas. Sari menjawab dengan jujur, mengatakan bahwa Bu Ratna tidak berutang apapun padanya, dan bahwa siapa saja pasti akan melakukan hal yang sama. Tapi wanita tua itu berdiri dengan tegas dan membantah. Dia bilang kebanyakan orang pasti hanya akan berteriak minta tolong, atau ragu-ragu karena takut, tapi Sari tidak ragu sedetik pun. Dia berjalan ke jendela dan menatap ke arah halaman yang gelap. Dia memberitahu Sari bahwa dia sebenarnya sudah memperhatikan Sari selama berbulan-bulan. Dia melihat bagaimana Sari bekerja keras tanpa mengeluh, bagaimana Sari tetap menegakkan kepala di depan gunjingan tetangga desa, dan bagaimana Sari menyayangi anak-anaknya dengan sepenuh hati. Dia bilang hari itu membuktikan apa yang sudah dia duga, bahwa Sari adalah wanita yang luar biasa. Sari merasakan air mata mendesak keluar, tapi dia menahannya. Bu Ratna kembali ke mejanya, membuka laci, dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah. Dia bertanya apakah Sari ingat rumah joglo miring yang dia tunjukkan 2 minggu lalu. Sari mengangguk, merasa bingung. Bu Ratna mendorong map itu ke seberang meja, dan mengumumkan bahwa rumah itu sekarang adalah milik Sari. Dia memberikannya kepada Sari sebagai tanda terima kasihnya. Surat tanah dan sertifikat ada di dalamnya, dan mereka akan pergi ke notaris besok untuk mengurus balik nama secara resmi. Sari terdiam 1000 bahasa. Rumah joglo miring itu, bangunan tua, miring, dan terbengkalai itu memang tidak seberapa bagi orang kaya, tapi itu jauh lebih berharga daripada apapun yang Sari miliki saat ini. Dia terbata-bata, bilang dia tidak tahu harus berkata apa. Bu Ratna memotong ucapannya dengan senyum tipis, menyuruhnya untuk menerima saja. Dia bilang rumah itu sekarang milik Sari, dan menambahkan satu kalimat misterius yang menggantung di udara seperti asap rokok. Dia bilang bahwa apa yang ada di dalam rumah itu adalah milik Sari juga. Kata-kata terakhir itu mengambang di ruangan, sebuah rahasia yang menunggu untuk diungkap. Sari membuka mulut untuk bertanya apa maksudnya, tapi Bu Ratna sudah menyimpan kembali dokumen-dokumen lain dan berjalan menuju pintu. Dia menyuruh Sari pulang ke anak-anaknya dan bilang mereka akan membicarakan detailnya besok pagi. Sari berhenti di ambang pintu dan menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Dia berterima kasih karena telah menyelamatkan satu-satunya hal di dunia ini yang benar-benar dia pedulikan. Sari kembali ke rumah kontrakannya yang sempit malam itu, berjalan kaki seperti orang yang sedang bermimpi. Sebuah rumah. Bu Ratna memberinya sebuah rumah, memang miring, tua, dan kosong, tapi itu adalah rumah sendiri, tempat bernaung milik pribadi. Itu adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih baik bagi dia dan ke-6 anaknya. Tapi ada sesuatu dalam kata-kata Bu Ratna yang terus terngiang di kepalanya, dan apa yang ada di dalamnya adalah milikmu juga. Apa yang ada di dalam rumah joglo miring itu, rahasia apa yang disembunyikannya sampai membuat bangunan itu miring dengan cara yang begitu aneh. Dan kenapa Bu Ratna tersenyum dengan campuran rasa sedih dan lega seperti itu? Jawabannya ada di sana, menunggunya di rumah miring itu. Dan ketika dia akhirnya menemukannya, Sari akan mengerti bahwa menyelamatkan Bagas bukan hanya sebuah tindakan kepahlawanan. Itu adalah kunci yang membuka pintu takdir, yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tapi sebelum pindahan, dan sebelum penemuan itu, dia harus menghadapi sesuatu yang tidak dia duga. Kemarahan keponakan Bu Ratna, Rudi dan Vina, yang baru saja tahu kalau bibi mereka memberikan properti keluarga kepada seorang pembantu, dan mereka tidak akan membiarkan itu terjadi tanpa perlawanan. Kabar itu menyebar di desa Sukamulya seperti api membakar ilalang kering. Sari, janda miskin yang biasanya mengepel lantai, sekarang punya properti atas namanya sendiri. Mulut-mulut berbisa di desa bekerja tanpa istirahat. Di warung sayur, di pangkalan ojek, dan di luar masjid, gosip itu berkembang dan makin melenceng setiap kali diceritakan ulang. Bu RT, si biang gosip, berbisik kalau Sari pasti sudah menggoda anak si juragan tanah, mengklaim kalau itu satu-satunya alasan dia bisa dapat rumah. Yang lain bilang kecelakaan di kolam itu cuma rekayasa, sebuah rencana licik untuk memeras uang orang kaya. Sari mendengar desas-desus itu saat menjemput anak-anaknya dari sekolah, dan setiap kata rasanya seperti tamparan di wajah, tapi dia tidak peduli lagi seperti sebelumnya. Dia punya hal yang lebih penting untuk dipikirkan. Ke-6 anaknya akhirnya akan punya atap sendiri, meskipun atap itu miring. Pada hari Rabu pagi, Bu Ratna datang menjemputnya dengan mobil mewahnya. Sari naik, perutnya terasa mulas karena gugup.
Mereka akan pergi ke kantor notaris Pak Hasan, sebuah kantor hukum yang sudah mengurus urusan keluarga Bu Ratna selama lebih dari 30 tahun. Saat Bu Ratna menyetir melewati jalan aspal utama menuju pusat kecamatan, Sari menyadari ada sebuah mobil hitam yang mengikuti mereka dari kejauhan. Sebuah sedan hitam dengan kaca gelap. Sesuatu tentang kendaraan itu mengirimkan hawa dingin peringatan ke punggung Sari. Kantor notaris itu berada di ruko tua yang kokoh. Ketika mereka masuk ke ruang rapat, Sari kaget menemukan dua orang lain sudah menunggu. Itu adalah Rudy dan Vina. Rudy adalah pria 40-an dengan rambut disisir klimis memakai gel, mengenakan kemeja batik mahal yang tidak bisa menyembunyikan mata liciknya. Vina, adiknya yang lebih muda, berusia 35, dengan wajah yang sebenarnya cantik, kalau saja tidak ada ekspresi pahit yang sepertinya terukir permanen di bibir merahnya. Rudy berbicara dengan suara halus yang tidak cocok dengan tatapan dingin di matanya. Dia bilang, "Sungguh kejutan bertemu bibinya di sini," mengklaim mereka tidak tahu kalau bibinya punya janji temu. Bu Ratna menjawab ketus, menyatakan, dia tidak perlu melapor kepada mereka, karena urusannya tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Vina menyela dengan nada manis yang palsu, mengingatkan bibinya kalau mereka adalah keluarga, dan berargumen kalau semua yang bibinya lakukan adalah urusan mereka juga, apalagi kalau melibatkan pemberian harta keluarga kepada orang asing. Matanya menatap Sari dengan penghinaan murni. Sari merasa lantai di bawah kakinya mau runtuh. Bagaimana mereka bisa tahu secepat ini? Bu Ratna mengangkat dagunya dengan wibawa dan menyatakan bahwa Sari bukan orang asing. Dia mengingatkan mereka kalau Sari telah menyelamatkan nyawa Bagas, sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan oleh mereka berdua. Rudy menjatuhkan topeng sopan santunnya. Dia membentak kalau menyelamatkan seorang anak tidak memberinya hak untuk menerima properti yang sudah ada di keluarga mereka selama turun-temurun. Dia berargumen kalau rumah itu milik kakek buyut mereka, dan bibinya tidak bisa begitu saja memberikannya kepada seorang pembantu rumah tangga. Notaris Pak Hasan berdeham tidak nyaman dari balik mejanya. Dia menyatakan secara profesional bahwa Bu Ratna memiliki hak hukum penuh untuk memberikan propertinya kepada siapapun yang dia mau. Dia mengonfirmasi bahwa rumah itu sudah atas nama Bu Ratna seorang selama lebih dari 20 tahun dan tidak ada halangan hukum untuk proses balik nama. Vina menggebrak meja, bersikeras ada halangan moral. Dia mengklaim rumah itu adalah bagian dari warisan leluhur dan bilang orang tua mereka pasti menangis di dalam kubur. Bu Ratna memotongnya dengan suara yang mengiris tajam seperti kaca. Dia memberitahu Vina kalau ayahnya adalah pria serakah yang meminjam uang seumur hidupnya tanpa pernah membayar sepeser pun, jadi jangan berani-berani bicara soal warisan leluhur. Keheningan yang menyusul begitu tebal, Sari hampir bisa merasakannya menekan kulitnya. Dia ingin menghilang, ingin menjadi tidak terlihat, dan tidak berada di tengah perang keluarga ini. Tapi Bu Ratna memegang tangannya dan meremasnya kuat. Dia menyuruh notaris untuk memproses akta itu segera, tanpa melepaskan tatapan matanya dari kedua keponakannya. 30 menit berikutnya adalah siksaan. Sari menandatangani di tempat yang ditunjuk dengan tangan gemetar. Jantungnya berdetak begitu keras, sampai dia yakin semua orang bisa mendengarnya. Rudy dan Vina duduk di pojok, melemparkan tatapan penuh kebencian yang menjanjikan balas dendam. Ketika prosesnya selesai dan notaris menyerahkan sertifikat tanah dalam amplop koklat, Sari merasa kakinya nyaris tidak kuat menopang tubuh. Bu Ratna membimbingnya ke pintu keluar, mengabaikan kerabatnya sama sekali. Tapi tepat saat mereka mencapai pintu, Rudy berbicara dengan suara rendah penuh ancaman. Dia memperingatkan bibinya kalau ini belum selesai dan mereka akan menggugat transfer ini. Kemudian dia menatap mata Sari. Dia menyuruh Sari menikmati gubuk miring kecilnya selagi bisa, karena itu tidak akan menjadi miliknya untuk waktu yang lama. Di dalam mobil dalam perjalanan kembali ke villa, Bu Ratna menyetir dalam diam cukup lama. Akhirnya, saat mereka meninggalkan pusat kecamatan, dia bicara. Dia menyuruh Sari untuk tidak mendengarkan mereka, meyakinkan kalau mereka tidak punya kekuatan hukum untuk mengambil rumah itu. Dia bilang sertifikat itu sudah atas nama Sari, dan itu milik dia serta anak-anaknya. Tapi Sari tidak merasa tenang. Dia tahu laki-laki seperti Rudy. Dia tahu kebencian macam itu. Dan dia tahu Rudy tidak akan berhenti hanya karena hukum tidak berpihak padanya. Sore itu setelah pulang kerja, Sari mengumpulkan ke-6 anaknya di kontrakan sempit mereka dan memberikan kabar itu. Eko, si sulung, menatapnya dengan campuran rasa senang dan tidak percaya.
Dia bertanya apakah itu benar-benar rumah sungguhan. Sari memeluknya dan berjanji kalau itu nyata. Dia mengakui rumah itu tua dan agak miring, tapi itu milik mereka. Si kembar, Dwi dan Tri, berteriak kegirangan. Lucy dan Rina memeluk ibu mereka, menangis bahagia. Hanya si kecil Bayu, yang baru 2 tahun, tidak terlalu mengerti apa yang terjadi, tapi dia ikut tersenyum karena semua orang tersenyum. Mereka menghabiskan 3 hari berikutnya bersiap untuk pindahan. Mereka tidak punya banyak barang untuk dikemas. Pakaian, beberapa panci dan wajan, mainan usang dan buku-buku sekolah. Tapi setiap benda terasa lebih ringan sekarang karena mereka tahu mereka membawanya ke rumah sendiri. Pada hari Sabtu pagi, masih pagi buta, mereka sampai di rumah joglo miring itu dengan bantuan tetangga yang punya mobil bak terbuka tua. Anak-anak melompat turun dari bak mobil dan berdiri di depan properti itu dengan mulut terbuka. Rumah itu bahkan lebih aneh dari ingatan Sari. Seluruh struktur bangunan miring tajam ke arah timur, seolah-olah ada sesuatu yang sangat berat yang menariknya ke bawah di sisi itu. Genteng atapnya sebagian sudah melesak. Dinding kayunya menunjukkan retakan dalam dan mulai lapuk. Jendelanya bengkak karena lembab. Teras depannya melengkung pada sudut yang mustahil. Di sekeliling rumah, halaman itu adalah hutan ilalang tinggi dan pohon liar yang tidak pernah dipangkas selama puluhan tahun. Lucy memegang tangan Sari dan berbisik, bertanya apakah mereka benar-benar akan tinggal di sana. Sari meremas tangannya dan bilang iya, berjanji mereka akan memperbaikinya sedikit demi sedikit. Dia memberitahu putrinya kalau rumah itu akan jadi cantik. Tapi di dalam hati, Sari merasakan tusukan keraguan. Bagaimana tempat ini bisa ditinggali? Dia tidak punya uang untuk perbaikan. Dia bahkan nyaris tidak punya cukup uang untuk makan. Dia membuka pintu depan, yang mengerang dengan suara seperti rintihan panjang, dan mereka semua masuk bersama-sama. Bagian dalamnya gelap dan berbau debu tua, serta kayu lembab. Lantai papan kayunya tertutup daun-daun kering yang tertiup masuk lewat kaca jendela yang pecah. Di ruang tengah, perabotan tua duduk tertutup kain putih yang terlihat seperti hantu di dalam kegelapan. Tapi yang paling menarik perhatian Sari adalah tata letak rumah yang aneh. Ada ruang tengah yang besar, dapur kecil dengan tungku kayu, 2 kamar tidur di sebelah kiri, kamar mandi kecil, dan sebuah pintu terkunci di ujung lorong pendek di sisi timur rumah. Pintu itu terbuat dari kayu jati tebal dan berat, dengan gembok tua berkarat tergantung di slot besi. Sari berjalan mendekati pintu itu dan menyentuhnya dengan telapak tangan. Kayunya terasa dingin, terlalu dingin untuk ukuran normal. Dan ketika dia menempelkan telinganya ke permukaan pintu, dia pikir dia mendengar sesuatu. Bukan benar-benar suara, tapi lebih seperti kehadiran, seolah-olah ruangan itu bernapas. Eko datang di belakangnya dan bertanya ada apa di dalamnya. Sari bilang dia tidak tahu, sambil mencatat kalau pintunya terkunci rapat. Eko bertanya apakah mereka bisa membukanya. Sari melihat gembok itu, tua tapi kokoh. Dia bilang mereka butuh alat, atau kuncinya. Dia berjanji akan mencari cara membukanya besok, tapi untuk sekarang, mereka harus bersih-bersih. Mereka menghabiskan sepanjang hari menyapu, mengepel, menarik kain penutup dari perabotan tua, dan membuka jendela agar udara segar masuk. Anak-anak bekerja dengan energi yang mengejutkan, bernyanyi dan tertawa, meskipun kelelahan. Bagi mereka, ini adalah petualangan. Ketika matahari mulai terbenam, Sari membuat makan malam sederhana dengan bekal yang dia bawa. Nasi, tempe goreng, yang dimasak di tungku kayu, dan sedikit sambal. Mereka makan duduk di lantai ruang tengah, seolah-olah sedang piknik. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Sari merasakan sesuatu yang menyerupai kedamaian. Malam itu, mereka menidurkan anak-anak di 2 kamar tidur, berbagi kasur busa tua yang mereka temukan di lemari. Sari tetap terjaga lebih lama, duduk di teras yang miring, melihat kunang-kunang berkedip di atas rumput liar. Dia memikirkan Bu Ratna, tentang kemurahan hatinya, dan rahasia dalam kata-katanya, apa yang ada di dalamnya, adalah milikmu juga. Dia bangkit dan berjalan kembali menuju pintu terkunci itu. Cahaya bulan masuk melalui jendela pecah, menciptakan bayangan aneh di dinding yang miring. Sari menyentuh gembok dengan jarinya dan merasakan dingin yang tidak wajar itu lagi. Dia berbisik ke arah pintu, bertanya apa yang disembunyikannya. Dia bertanya, apa yang begitu berat sampai membuat seluruh rumah ini menunduk padanya. Tidak ada jawaban, tentu saja. Hanya suara jangkrik malam dan deru samar kendaraan dari jalan raya yang jauh.
Tapi ketika dia berbalik untuk kembali ke ruang tengah untuk tidur di sofa tua, Sari melihat sesuatu yang tidak dia lihat sebelumnya. Di kusen pintu, hampir tidak terlihat dalam cahaya remang, ada ukiran kecil yang dipahat ke dalam kayu. Dia mendekatkan lilin dan membaca kata-kata yang sudah aus dimakan waktu. Apa yang kamu lindungi dengan nyawamu, akan melindungimu. Rasa dingin merambat di punggungnya. Siapa yang memahat itu? Kakek Bu Ratna. Dan apa artinya? Sari baru saja akan beranjak pergi ketika dia mendengar sesuatu yang membuatnya membeku. Sebuah suara datang dari dalam ruangan terkunci itu. Tidak keras dan tidak mengancam. Itu hanya derit pelan, seperti kayu tua yang menyesuaikan diri, atau seperti sesuatu yang sangat berat bergeser, hanya 1/1000 inci. Dan kemudian, dalam keheningan yang menyusul, Sari berani bersumpah dia mendengar sesuatu yang lain. Sesuatu yang terdengar mustahil, seperti tarikan napas yang dalam, lambat dan sabar. Seolah-olah apapun yang ada di ruangan itu sudah menunggu selama bertahun-tahun, menunggu selama puluhan tahun, menunggu seseorang untuk datang, menunggu orang yang tepat untuk akhirnya membuka pintu dan menemukan apa yang disembunyikan Bu Ratna dari dunia selama ini. Rahasia yang telah membuat rumah ini miring di bawah beban misteri terbesar dalam hidupnya. Hari Minggu dimulai dengan langit kelabu yang menjanjikan hujan. Sari terbangun di sofa tua dengan badan pegal-pegal dan pikiran yang gelisah. Suara-suara dari malam sebelumnya membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Setiap derit rumah dan setiap erangan kayu tua itu membuatnya teringat pada kamar terkunci dan apa yang mungkin tersembunyi di balik pintu itu. Dia menyeduh kopi tubruk di tungku kayu dan keluar ke teras untuk meminumnya selagi anak-anak masih tidur. Tanah di sekitar rumah terlihat berbeda di bawah cahaya pagi yang mendung, tampak lebih liar dan lebih terbengkalai. Pohon-pohon besar yang mengelilingi properti itu, dahan-dahannya meliuk seperti jari-jari raksasa ke arah langit. Ilalang tingginya hampir menyentuh jendela rumah. Di kejauhan, dia bisa melihat jalan tanah yang menghubungkan properti itu ke jalan aspal utama. Sari baru saja menyesap kopi terakhirnya ketika dia melihat mobil itu. Itu adalah sedan hitam yang sama, yang mengikuti mereka ke kantor notaris. Mobil itu berhenti di jalan tanah sekitar 50 meter dari rumah, tapi pengemudinya tidak mematikan mesin. Kaca jendela yang gelap membuat Sari tidak bisa melihat siapa di dalamnya, tapi dia tahu dengan kepastian mutlak kalau itu adalah Rudy. Mobil itu diam di sana selama 5 menit yang terasa abadi, hanya mengawasi, hanya menunggu. Kemudian sehening kedatangannya, mobil itu berputar balik dan pergi, menyisakan debu merah yang beterbangan. Sari merasakan perutnya mulas karena takut. Laki-laki itu tidak akan menyerah, dan Sari sendirian di sini bersama 6 anak kecil, di rumah yang nyaris tidak bisa berdiri tegak. Ketika anak-anak bangun, Sari menyibukkan mereka dengan tugas bersih-bersih dan perbaikan kecil. Eko membantu menambal jendela yang pecah, menggunakan kardus bekas dan lakban. Si kembar mencabuti rumput liar di halaman depan. Lucy dan Rina menyapu teras. Bahkan si kecil Bayu membantu dengan memunguti ranting kering dan memasukkannya ke dalam ember. Tapi pikiran Sari ada di tempat lain. Pikirannya tertuju pada kamar terkunci itu, pada gembok berkarat, pada ukiran di kusen pintu, dan pada suara napas yang dia dengar semalam. Apa yang kamu lindungi dengan nyawamu, akan melindungimu. Apa artinya itu? Apa yang ada di dalam sana yang butuh perlindungan, atau yang bisa melindunginya? Menjelang siang, ketika hujan gerimis akhirnya mulai turun, seorang tamu tak terduga datang. Sebuah mobil SUV putih berhenti di depan rumah, dan Bu Ratna turun, berpakaian sederhana namun elegan, membawa sebuah keranjang besar yang ditutup kain. Dia bilang dia datang untuk melihat bagaimana mereka betah atau tidak, sambil menaiki tangga teras, menghindari papan kayu yang paling miring. Keranjang itu berisi makanan, roti segar, keju, buah-buahan, susu kotak, dan bahkan seekor ayam panggang utuh. Anak-anak berkumpul mengelilingi makanan itu dengan mata berbinar-binar. Sari merasa air matanya mau tumpah. Dia bilang Bu Ratna tidak perlu repot-repot begini. Bu Ratna memotong dengan tegas, bersikeras kalau dia memang harus melakukannya. Dia juga meminta Sari untuk tidak memanggilnya Bu Ratna lagi, tapi memanggilnya dengan sebutan ibu saja, atau bahkan eyang kalau di depan anak-anak. Dia bilang, Sari bukan lagi pekerjanya, tapi temannya. Kata itu menggantung di udara, asing dan baru bagi mereka berdua, tapi juga terasa jujur. Bu Ratna masuk ke dalam rumah dan melihat sekeliling dengan tatapan kritis. Ketika dia sampai di lorong yang menuju pintu terkunci, dia berhenti.
wajahnya berubah serius. Dia bertanya, tanpa melepaskan pandangannya dari pintu, apakah Sari sudah mencoba membukanya? Sari menjelaskan dia tidak punya kuncinya, dan gemboknya terlalu tua, bilang dia mungkin butuh pemotong besi untuk membongkarnya. Bu Ratna merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah kunci kecil kuno yang warnanya sudah menghitam dimakan waktu. Dia memegangnya di depan Sari seolah-olah dia sedang menyerahkan benda pusaka. Dia berbisik bahwa ini adalah kuncinya. Tapi sebelum Sari membuka pintu itu, Bu Ratna bilang dia perlu menjelaskan beberapa hal. Dia meminta waktu untuk bicara empat mata. Sari meminta Eko menjaga adik-adiknya dan mengikuti Bu Ratna ke teras depan. Mereka duduk di tangga kayu yang miring sementara hujan turun makin deras, menciptakan tirai privasi di sekitar mereka. Bu Ratna menarik napas panjang sebelum bicara. Dia mulai menceritakan kisah kakeknya, Eyang Sastro Diningrat, yang membangun rumah joglo ini lebih dari 90 tahun yang lalu. Dia menggambarkannya sebagai orang yang sangat kaya raya, tapi juga sangat paranoid. Dia tidak percaya pada bank, apalagi setelah zaman penjajahan dan krisis ekonomi lama. Dia tidak percaya pada siapapun, sebenarnya. Jadi, dia memutuskan untuk menyimpan kekayaannya dengan cara yang aneh. Sari mendengarkan dalam diam, jantungnya berdetak makin kencang. Bu Ratna menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, kakeknya mengumpulkan benda-benda berharga. Barang antik peninggalan Belanda, patung-patung kuno, perhiasan emas murni, koin perak gulden dan ringgit, dokumen sejarah, dan keris-keris pusaka. Benda-benda yang hari ini nilainya bisa mencapai miliaran rupiah. Dia bilang kakeknya menyimpan itu semua di dalam ruangan itu, dan berat fisik dari begitu banyak benda logam dan peti besi, setelah berpuluh-puluh tahun, itulah yang menyebabkan rumah ini miring dan amblas ke dalam tanah gembur di sisi timur itu. Sari merasa dunia berhenti berputar di sekelilingnya. Suara hujan menjadi sayup-sayup. Suaranya nyaris cuma bisikan saat dia bicara. Dia bertanya apakah Bu Ratna bermaksud mengatakan kalau di dalam ruangan itu ada harta karun. Bu Ratna menyelesaikan kalimat itu untuknya. Dia membenarkan kalau itu adalah harta yang ditinggalkan kakeknya untuk neneknya, yang kemudian turun ke ayahnya, dan akhirnya padanya. Tapi dia mengakui dia tidak pernah mengeluarkannya dari sana, dan tidak pernah menjualnya. Dia menjelaskan kalau dia membiarkannya di ruangan itu selama bertahun-tahun karena dia tahu, kalau keluarganya tahu tentang nilai sebenarnya dari apa yang ada di dalam, mereka mungkin akan membunuhnya untuk mendapatkannya. Dia bilang keponakannya, Rudy dan Vina, tidak tahu. Mereka tahu rumah ini ada, mereka tahu rumah ini terbengkalai dan miring, tapi mereka percaya ini cuma rongsokan tua yang tidak berharga. Kakeknya sangat cerdik, dan tidak pernah mendaftarkan isi ruangan itu dalam inventaris resmi manapun. Bagi dunia luar, benda-benda itu tidak ada, dan dia sudah menyimpan rahasia itu selama lebih dari 20 tahun. Sari merasa pusing mendadak. Ini tidak mungkin terjadi, ini tidak mungkin nyata. Dia bertanya dengan suara gemetar, kenapa Bu Ratna memberitahunya hal ini? Dia bertanya kenapa dia memberikan rumah beserta isinya. Bu Ratna menatapnya dengan mata abu yang tajam itu. Tapi kali ini ada kelembutan di sana, dan kesedihan yang dalam. Dia menjawab, kalau dia tidak punya orang lain untuk dipercaya. Dia bilang suaminya meninggal 22 tahun lalu. Anaknya tinggal di kota besar dan cuma berkunjung karena kewajiban. Keponakannya cuma menunggu dia mati untuk membagi apapun yang tersisa. Dia mengaku dia benar-benar sendirian, suaranya serak. Tapi kemudian, dia bilang dia melihat Sari bekerja. Dia melihat bagaimana Sari menanggung hinaan dengan harga diri tinggi. Dia melihat bagaimana Sari mencintai anak-anaknya dengan kekuatan yang Bu Ratna akui tidak pernah dia miliki. Dan ketika Sari melompat ke kolam itu tanpa berpikir untuk menyelamatkan cucunya, Bu Ratna tahu, dialah orang yang tepat. Satu-satunya orang yang pantas mendapatkan ini. Sari berdiri tiba-tiba dan bilang dia tidak bisa menerimanya. Dia bersikeras ini terlalu berlebihan, bilang dia cuma melakukan apa yang akan dilakukan orang baik manapun, dan dia tidak pantas mendapatkan harta karun sebagai imbalannya. Bu Ratna ikut berdiri dan bersikeras kalau ini bukan bayaran untuk penyelamatan itu. Ini karena siapa Sari sebenarnya, karena bagaimana Sari menjalani hidupnya bahkan dalam kesulitan terburuk. Dia bilang dia tahu Sari akan menggunakan harta itu untuk sesuatu yang baik, untuk anak-anaknya, untuk memberi mereka masa depan yang layak. Sari ingin membantah, dia ingin menolak, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan karena jauh di lubuk hatinya. Dia tahu kesempatan ini adalah keajaiban.
Ini adalah kesempatan kedua yang diberikan hidup kepadanya setelah begitu banyak penderitaan. Bu Ratna meletakkan kunci itu di telapak tangan Sari dan menutup jari-jari Sari di atasnya. Dia menyuruh Sari membuka ruangan itu ketika dia sudah siap. Dia bilang tidak perlu buru-buru memutuskan apapun sekarang, tapi dia ingin Sari tahu bahwa semua yang ada di dalam sana secara hukum adalah miliknya. Sertifikat rumah itu mencakup isinya. Itu dilindungi oleh hukum hibah yang tidak bisa diganggu-gugat, bahkan oleh keponakannya, kalaupun dia mencoba. Bu Ratna tersenyum sedih dan menambahkan kalau dia tidak butuh semua itu. Dia bilang dia sudah menjalani hidupnya dan punya kesempatannya sendiri. Sekarang, giliran Sari. Dan giliran anak-anaknya. Mereka berdiri dalam diam cukup lama, mendengarkan hujan, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Akhirnya, Bu Ratna pamit dengan pelukan yang tidak diduga oleh Sari, dan pergi dengan mobil putihnya, menghilang di balik tirai air hujan. Sari berdiri di teras dengan kunci di tangannya, gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena antisipasi bercampur rasa takut. Di dalam rumah itu, di balik pintu terkunci, ada sesuatu yang menunggu yang bisa mengubah hidupnya selamanya, tapi juga sesuatu yang membuatnya dalam bahaya. Karena kalau Rudy dan Vina tahu tentang nilai, sebenarnya dari apa yang ada di dalam, suara guntur menggelegar di langit begitu keras sampai menggetarkan rumah. Anak-anak berteriak kaget di dalam. Sari buru-buru masuk untuk menenangkan mereka. Malam itu, setelah makan malam sederhana dan menidurkan anak-anak, Sari berdiri di depan pintu terkunci dengan kunci di tangannya. Rumah itu sunyi senyap, kecuali suara hujan yang konstan memukul atap genteng dan derit sesekali dari kayu tua. Dia mengulurkan tangan ke arah gembok. Kunci itu masuk ke lubangnya seolah-olah sudah menunggu saat itu selama puluhan tahun. Kunci itu berputar dengan bunyi klik logam yang menggema di lorong sepi itu. Gembok terbuka. Sari melepasnya dengan tangan gemetar dan membiarkannya jatuh ke lantai. Dia meletakkan tangannya di gagang pintu. Gagangnya dingin sekali. Dia menarik napas dalam, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lalu dia mendorongnya. Pintu itu terbuka perlahan dengan suara engsel berkarat yang panjang dan menyakitkan telinga. Kegelapan di dalamnya mutlak. Sari tidak bisa melihat apapun di balik ambang pintu. Hanya kegelapan dan bau aneh itu, seperti bau kertas tua, kayu jati kuno, dan sesuatu yang lain yang tidak bisa dia kenali. Dia mencari sakelar lampu di dekat pintu, tapi tidak menemukannya. Tentu saja tidak. Rumah ini terlalu tua, dan tidak ada listrik di ruangan itu. Dia butuh lilin atau lampu teplok, sesuatu untuk menerangi ruang yang sudah disegel begitu lama. Dia baru saja akan menutup pintu lagi untuk mengambil lilin, ketika dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di dalam kegelapan pekat ruangan itu, ada sesuatu yang berkilau. Tidak banyak, cuma kilatan samar, seperti cahaya yang memantul dari permukaan logam yang dipoles. Tapi itu ada di sana, dan sepertinya bergerak sedikit seolah-olah sedang bernapas. Sari mundur selangkah, bulu kuduknya meremang. Dan kemudian, dari suatu tempat di kedalaman ruangan gelap itu, dia mendengar suara yang tidak mungkin nyata, suara yang membuatnya terpaku di tempat. Itu adalah suara denting halus logam beradu dengan logam, seperti koin yang jatuh, atau rantai emas yang bergerak, atau sesuatu yang berat sedang menyesuaikan posisinya setelah terganggu. Dan di bawah suara yang hampir tak terdengar itu, ada sesuatu yang lain. Sebuah bisikan, bukan suara manusia, tapi suara udara itu sendiri yang bergerak di dalam ruangan, seolah-olah ruangan itu sudah disegel begitu lama, sehingga tindakan sederhana membuka pintu telah membangunkan sesuatu yang sedang tidur. Sari membanting pintu itu tertutup. Jantungnya memukul-mukul rongga dadanya begitu keras sampai terasa sakit. Dia bersandar di dinding lorong, gemetar, mencoba mengatur napasnya. Besok dia akan masuk saat ada cahaya matahari, dengan lilin, saat anak-anak sudah bangun di rumah supaya dia tidak merasa begitu sendirian. Besok dia akan menghadapi apapun yang menunggu di ruangan itu. Tapi saat dia berjalan kembali ke ruang tengah untuk mencoba tidur, sebagian dari dirinya tahu kebenarannya. Setelah membuka pintu itu, dan setelah mengganggu apa yang tidur di dalamnya, tidak ada yang akan sama lagi. Dan bukan cuma karena harta karun yang dia harap akan dia temukan, tapi karena dengan membuka pintu itu, dia telah melepaskan sesuatu yang lain. Dia telah melepaskan rahasia yang begitu besar dan begitu berat, sampai membuat seluruh rumah miring di bawah bebannya. Rahasia yang Rudy dan Vina sudah berada di ambang untuk menemukannya,
Karena pada saat yang tepat itu, sementara Sari mencoba tidur tanpa hasil, sedan hitam itu sudah parkir lagi di jalan tanah, tersembunyi di batas pepohonan. Rudy ada di dalam, berbicara di telepon dengan suara rendah dan mendesak, memberikan instruksi rinci kepada seseorang di ujung sana. Instruksi yang melibatkan sebuah rumah miring, dan seorang janda yang tidak tahu menahu tentang bahaya yang sedang mengepungnya. Hari Senin dimulai dengan keheningan yang meresahkan. Hujan sudah berhenti semalam, menyisakan tanah yang becek dan udara yang tebal oleh uap air. Sari bangun pagi-pagi sekali. Badannya terasa remuk redam karena tidur di sofa tua yang keras, dan pikirannya masih terjebak pada suara-suara yang dia dengar di balik pintu terkunci itu. Dia membuatkan sarapan untuk anak-anak, bubur havermut panas dengan sedikit gula merah, sisa roti tawar terakhir, dan kopi encer. Saat mereka makan, Sari sadar kalau Eko terus menatapnya dengan cemas. Anak itu bertanya apakah ibunya baik-baik saja, karena Sari terlihat sangat lelah. Sari berbohong dan bilang dia sehat, beralasan kalau dia cuma kurang tidur. Tapi bukan cuma itu masalahnya. Sepanjang malam, dia merasa ada seseorang yang mengawasi rumah dari luar. Beberapa kali dia bangun untuk mengintip lewat jendela yang pecah, tapi dia tidak melihat apapun selain kegelapan dan pohon-pohon yang bergoyang ditiup angin. Setelah sarapan, dia meminta Eko untuk tetap di rumah dan menjaga adik-adiknya. Sari mengambil 3 batang lilin tebal yang dia temukan di laci dapur, sebuah korek gas, dan berjalan menuju lorong itu dengan langkah mantap. Dia tidak bisa menunda ini lagi. Dia harus tahu apa isi ruangan itu. Dia harus mengerti kenapa Bu Ratna memberinya sesuatu yang begitu berharga. Pintu itu masih persis seperti saat dia tinggalkan semalam, tertutup rapat, dengan gembok tergeletak di lantai. Sari menyalakan ketiga lilin itu, menaruh 2 di lantai lorong sebagai cadangan cahaya, dan memegang yang ketiga dengan tangan yang tenang. Kemudian, dia mendorong pintunya. Kali ini, pintu itu terbuka tanpa perlawanan, seolah-olah ruangan itu sudah pasrah untuk akhirnya diungkap. Cahaya lilin menembus kegelapan, dan apa yang dilihat Sari membuatnya lupa bernapas. Ruangan itu ternyata lebih besar dari dugaannya, mungkin sekitar 4 kali 5 meter, tapi setiap sentimeternya penuh sesak. Dinding-dindingnya tertutup rak kayu jati gelap, dan di rak-rak itu ada segalanya. Benda-benda ditumpuk dengan sangat hati-hati, dilindungi oleh kain berdebu, diatur berdasarkan kategori yang menunjukkan betapa rapinya pikiran kakek Bu Ratna. Sari melangkah maju, mengangkat lilin tinggi-tinggi untuk melihat lebih jelas. Napasnya memburu. Di rak terdekat, ada lukisan-lukisan religius dalam bingkai tua, pemandangan zaman kolonial dengan warna emas yang pudar, patung orang suci dengan wajah tenang, dan salib-salib yang dipahat dari kayu kuno. Sari mengenali gayanya, dan meskipun dia tidak tahu banyak soal seni, orang awam pun bisa melihat kalau barang-barang ini sudah tua, berabad-abad umurnya. Lebih jauh ke dalam, di dalam kotak-kotak kayu dengan kunci kuningan, ada buku-buku, ratusan buku. Sari membuka satu kotak dengan hati-hati dan mengambil buku paling atas. Itu adalah kitab tebal dengan sampul kulit timbul dan halaman yang sudah menguning dimakan waktu. Judulnya dalam bahasa Belanda atau Inggris kuno, nyaris tidak terbaca, tapi dia berhasil mengeja angka tahunnya 1683, 342 tahun yang lalu. Dia terus bergerak maju, kakinya gemetar. Di tengah ruangan, ada peti-peti besi dengan gembok yang juga sudah terbuka, seolah-olah Bu Ratna memang ingin Sari mengakses semuanya tanpa kesulitan. Dia berlutut di depan peti pertama dan membukanya. Koin. Ratusan, mungkin ribuan koin bersinar di bawah cahaya lilin seperti bintang-bintang kecil. Sari mengambil satu dengan jari gemetar. Koin itu berat dan dingin. Itu adalah koin perak gulden dari tahun 1800-an, dan di bawahnya dia melihat kilauan emas. Koin emas murni yang disembunyikan sebelum masa kemerdekaan. Dia tahu kalau ini adalah emas dan perak murni. Peti kedua berisi perhiasan. Kalung mutiara yang besar-besar, cincin dengan batu permata yang memantulkan kilatan warna-warni saat terkena cahaya lilin, gelang emas ukiran keraton, dan bros antik bertabur berlian. Sari tidak tahu apa-apa soal perhiasan, tapi bahkan dia bisa melihat kalau benda-benda ini bukan hiasan biasa. Ini adalah harta karun sejarah. Peti ketiga hampir membuatnya menangis. Peti itu penuh dengan batangan perak dan emas, ditumpuk dengan rapi, masing-masing seukuran batu bata. Sari menghitung ada 30 batangan. Kemudian dia berhenti menghitung karena air mata mulai mengaburkan pandangannya.
Tapi itu belum semuanya. Masih ada rak lagi di bagian belakang ruangan. Dia berdiri dan berjalan ke sana, merasa kakinya nyaris tidak sanggup menopang tubuh. Dia menemukan patung-patung perunggu, pedang-pedang kuno dari era perang, naskah-naskah yang digulung dalam tabung kulit, peta wilayah lama yang digambar tangan, dan dokumen resmi dengan segel lilin merah. Di pojok, terbungkus kain beludru, ada lukisan-lukisan tanpa bingkai. Sari membuka satu dengan sangat hati-hati dan hampir menjatuhkan lilinnya. Itu adalah potret seorang wanita bangsawan dari abad ke-17, berpakaian sutra dan renda, menatap penonton dengan mata tajam. Tekniknya, warnanya dan cara cahaya seolah memancar dari wajah wanita itu, memberitahunya kalau ini adalah karya seorang maestro. Sari meletakkan lukisan itu kembali dan duduk di lantai kayu, tidak sanggup lagi berdiri. Di sekelilingnya, di dalam ruangan yang telah membuat seluruh rumah miring karena beratnya, ada kekayaan yang melampaui apapun yang pernah dia bayangkan. Ini bukan sekadar uang, ini adalah sejarah, ini adalah seni, ini adalah warisan turun-temurun yang dikumpulkan dengan kesabaran, dan sekarang itu semua miliknya, milik dia dan keenam anaknya. Dia tidak tahu berapa lama dia duduk di sana menangis dalam diam sementara lilinnya makin memendek. Dia memikirkan Mas Tejo, suaminya yang sudah meninggal, yang bekerja sampai hari terakhir hidupnya tanpa mengeluh. Dia memikirkan penghinaan yang dia terima di desa Sukamulya. Dia memikirkan malam-malam saat anak-anaknya tidur kelaparan. Dia memikirkan semua doa yang dia panjatkan pada Tuhan minta kesempatan, satu saja, untuk memberi anak-anaknya hidup yang lebih baik. Dan Tuhan telah menjawab, tapi tidak seperti yang dia duga. Bukan dengan pekerjaan yang lebih baik atau keberuntungan biasa, tapi melalui Bu Ratna, wanita kesepian yang melihat sesuatu dalam diri Sari yang tidak dilihat orang lain. Harga diri, kebaikan, dan keberanian. Apa yang kamu lindungi dengan nyawamu akan melindungimu. Sekarang dia mengerti arti ukiran di kusen pintu itu. Kakek Bu Ratna telah melindungi harta ini dengan hidupnya, menyembunyikannya dari dunia. Dan sekarang, harta itu akan melindungi Sari dan anak-anaknya. Harta itu akan memberi mereka pendidikan, kesehatan, dan peluang. Harta itu akan memberi mereka masa depan yang layak. Tapi pertama-tama, dia harus melindunginya. Karena kalau Rudy dan Vina tahu apa yang ada di sini, pikiran itu terpotong oleh teriakan Eko dari ruang tengah. Dia berteriak memanggil ibunya agar cepat datang. Sari melompat bangun, meletakkan lilin di lantai dengan hati-hati, dan lari ke ruang tengah. Dia menemukan keenam anaknya berkerumun di dekat jendela, melihat keluar dengan wajah ketakutan. Eko berbisik kalau ada orang di luar, sedang memotret rumah mereka. Sari mengintip lewat jendela yang pecah dan merasakan perutnya melilit kencang. Itu Rudy. Dia berdiri di halaman depan di siang bolong dengan kamera profesional di tangannya. Dia sedang mengambil foto-foto rumah itu dari segala sudut, bagian depan, samping, atap yang melesak, jendela yang pecah, dan yang paling parah, dia memakai setelan necis dan senyum puas yang tidak menjanjikan hal baik. Sari keluar ke teras dengan jantung berdetak di tenggorokan. Rudy berhenti memotret dan menatapnya dengan senyum itu. Itu lebih terasa seperti ancaman daripada sapaan ramah. Dia menyapa dengan kesopanan palsu, mengucapkan selamat pagi, dan berharap dia tidak mengganggu. Sari bertanya dengan tajam apa yang dia lakukan di sana. Rudy menjawab dengan suara licin, bilang dia cuma sedang mendokumentasikan properti itu. Dia menjelaskan kalau pengacaranya menyarankan dia untuk merekam kondisi terkini rumah itu untuk berkas hukum. Sari memberitahunya dengan tegas kalau Bu Ratna sudah memberikan sertifikatnya dan rumah itu sah miliknya secara hukum. Dia menegaskan, Rudy tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah itu. Senyum Rudy makin lebar, tapi matanya tetap sedingin es. Dia tertawa pelan, bilang dia tidak mencoba mengambil rumah itu secara hukum darinya, mengakui kalau itu akan sulit. Tapi dia bilang ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Dia memasukkan kamera ke dalam tasnya dan berjalan mendekat ke teras. Dia menyuruh Sari melihat tempat ini. Dia menunjuk kalau rumah ini hampir roboh. Dia mencatat kalau tidak ada listrik, tidak ada air bersih mengalir, dindingnya retak besar, dan atapnya amblas. Dia bertanya apakah Sari benar-benar berpikir aman tinggal di sini dengan 6 anak kecil. Sari merasakan hawa dingin peringatan. Dia terbata-bata bilang dia bisa memperbaikinya sedikit demi sedikit. Suara Rudy mengeras. Dia bertanya dengan uang apa. Dia mengingatkan Sari kalau Sari adalah wanita miskin, janda tanpa sumber penghasilan.
Dia bilang rumah ini butuh perbaikan yang akan memakan biaya ratusan juta rupiah. Dia bertanya bagaimana Sari akan membayarnya. Sari memberitahunya kalau itu bukan urusannya. Rudi membalas dengan nada kemenangan kalau itu adalah urusan dinas tata kota dan pengawasan bangunan. Dia memberitahu Sari kalau kebetulan dia punya teman yang bekerja di sana, dan secara santai menyebutkan padanya kemarin kalau ada janda dengan 6 anak yang pindah ke bangunan yang strukturnya tidak aman. Dia bilang mereka akan datang melakukan inspeksi, mungkin besok. Dan ketika mereka melihat kondisi tempat ini, dia mengangkat bahu, bilang mereka akan menyegelnya. Mereka akan melarang Sari tinggal di sana karena tidak layak huni. Dan kemudian dia bertanya apa yang akan Sari lakukan. Sari merasa dunia runtuh di sekitarnya. Dia benar, rumah itu memang bencana. Dan kalau dinas kabupaten menyatakan rumah itu tidak layak huni, dia akan terusir ke jalanan. Tapi Rudi melanjutkan dengan belas kasih palsu. Dia bilang dia punya solusi. Dia bilang dia akan membeli rumah itu dari Sari. Dia menawarinya 100 juta rupiah. Tunai. Hari ini juga. Dia bilang itu jauh lebih tinggi dari harga rongsokan ini. Dia bilang dengan uang itu, Sari bisa mengontrak tempat yang layak di desa sambil mencari kerja. 100 juta rupiah. Itu adalah rezeki nomplok bagi orang dalam situasinya, tapi itu tidak ada artinya. Sama sekali tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang ada di dalam kamar terkunci itu. Sari menjawab dengan suara gemetar tapi tegas kalau rumah itu tidak dijual. Senyum Rudi lenyap. Wajahnya mengeras sampai terlihat seperti dipahat dari batu. Dia membisikkan ancaman, memberitahu Sari kalau dia akan menyesali ini. Dia bilang bibinya membuat kesalahan memberikan properti ini, dan dia akan mengoreksi kesalahan itu dengan satu atau lain cara. Dia berbalik dan berjalan menuju mobil sedan hitamnya. Sebelum masuk, dia menoleh 1 kali lagi. Dia menambahkan, ngomong-ngomong, dia sudah bercerita pada beberapa orang di desa tentang rumah ini dan keberuntungan Sari. Dia mengingatkan Sari betapa orang desa itu suka gosip dan kepo. Dia membayangkan Sari akan segera kedatangan banyak tamu, orang-orang yang bertanya-tanya apa yang begitu istimewa dari rumah tua ini sampai bibinya memberikannya cuma-cuma. Orang-orang yang berspekulasi dan orang-orang yang menyelidik. Pesannya jelas. Rudi akan menyebarkan isu. Dia akan menarik perhatian ke properti ini. Dan kalau cukup banyak orang mulai bertanya-tanya, akhirnya seseorang akan menemukan rahasia kamar terkunci itu. Mobil hitam itu menyala dan melaju pergi, meninggalkan debu. Sari berdiri di teras, gemetar karena marah dan takut. Anak-anaknya keluar dari rumah dan berkerumun di sekelilingnya. Lucy bertanya dengan suara takut siapa orang itu. Sari memeluknya dan bilang dia bukan orang penting, cuma orang jahat yang akan segera belajar kalau dia tidak bisa mengintimidasi mereka. Tapi di dalam hati, Sari tahu kebenarannya. Dia dalam masalah besar. Rudi akan menggunakan segala cara untuk mengambil rumah ini. Dan Sari tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Dia tidak punya koneksi pejabat. Dia tidak punya apa-apa kecuali rumah miring yang penuh harta karun yang tidak bisa dia jual tanpa memancing pertanyaan berbahaya. Dia butuh bantuan, dan cuma ada satu orang di dunia ini yang bisa memberikannya. Dia memanggil Eko. Dia memberitahu anak sulungnya kalau dia butuh Eko untuk tinggal dan menjaga adik-adiknya karena dia harus keluar sebentar. Eko bertanya dia mau kemana. Sari bilang dia mau menemui Bu Ratna, dan itu tidak bisa ditunda. Sari berjalan kaki menyusuri jalan tanah menuju jalan raya, di mana dia berhasil menyetop angkot yang membawanya ke pusat desa, lalu naik ojek ke kediaman Bu Ratna. Dia menghabiskan uang belanja terakhirnya untuk ongkos itu. Ketika dia mengetuk pintu belakang, pembantu rumah tangga membukanya dan membiarkannya masuk, merasakan kegentingan situasi. Sari menunggu di dapur dengan tangan saling meremas dan jantung berpacu. Ketika Bu Ratna masuk, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia bertanya apa yang terjadi dan apakah anak-anak baik-baik saja. Sari bicara tanpa basa-basi. Dia memberitahu kalau Rudi datang ke rumah pagi ini. Dia bilang Rudi mengambil foto dan mengancam akan memanggil dinas tata kota untuk menyegel properti itu sebagai bangunan tak layak huni. Dia juga bilang Rudi menyebarkan gosip di desa supaya orang-orang penasaran apa istimewanya rumah itu. Bu Ratna memejamkan mata dan menghela napas panjang yang lelah. Dia bilang dia tahu keponakannya akan melakukan hal serendah itu, mencatat kalau Rudi tidak pernah mau menerima kekalahan. Dia membuka matanya dan menatap Sari dengan tekad.
bilang Rudy tidak tahu dengan siapa dia bermain. Dia meyakinkan Sari, kalau baik Rudy maupun Dinas, tidak bisa mengambil rumah itu kalau Sari tidak mau menjual. Dia mengingatkan sertifikatnya sah dan kuat. Sari membantah kalau mereka menyatakan rumah itu tidak layak huni, dia tidak bisa tinggal di sana. Dan kemudian Rudy akan terus menekan sampai dia tidak punya pilihan selain menjual. Bu Ratna bilang, itu tidak akan terjadi kalau mereka memperbaiki rumah itu dulu. Sari mengingatkannya kalau dia tidak punya uang untuk perbaikan, dan bilang Bu Ratna sudah memberinya terlalu banyak. Bu Ratna meraih tangan Sari. Dia bertanya apakah Sari sudah membuka ruangan itu. Sari mengangguk, dengan air mata yang mendesak keluar. Bu Ratna bertanya apakah dia melihat apa yang ada di dalamnya. Sari membenarkan dia melihat semuanya, bilang dia hampir tidak percaya kalau itu nyata. Bu Ratna bicara lembut memberitahunya kalau Sari sudah tahu jawabannya. Dia menyuruh Sari untuk menjual satu barang, satu saja. Sesuatu yang kecil yang tidak akan terlalu menarik perhatian. Dia menyuruh Sari menggunakan uang itu untuk memperbaiki rumah, untuk membuatnya layak huni. Dan ketika petugas inspeksi datang, mereka tidak akan punya alasan hukum untuk menyegelnya. Sari menatapnya dengan mata terbelalak. Dia bertanya bagaimana caranya, di mana, dan kepada siapa. Bu Ratna tersenyum, bilang dia akan membantu. Dia bilang dia kenal orang, kolektor yang tertutup yang berani bayar mahal dan tidak banyak tanya. Dia mengingatkan Sari kalau kakeknya bukan satu-satunya di keluarga itu yang punya koneksi. Untuk pertama kalinya sepanjang hari itu, Sari merasakan secercah harapan. Bu Ratna menyuruhnya pulang dan mengambil satu barang dari ruangan itu. Sesuatu yang berharga, tapi tidak terlalu besar. Dia menyuruh Sari membawanya besok pagi-pagi, dan biar dia yang mengurus sisanya. Sari memeluk wanita tua itu erat-erat, tidak mampu mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan kata-kata. Bu Ratna membalas pelukan itu, dan pada saat itu, kedua wanita yang kesepian itu saling berpegangan seperti korban karam di tengah badai. Ketika Sari kembali ke rumah Joglo Miring, hari sudah hampir sore. Matahari mulai turun, mewarnai langit dengan semburat jingga. Anak-anaknya berlari menyambutnya, lega karena ibunya sudah kembali. Dia membuatkan makan malam sederhana dan menidurkan mereka lebih awal, menyanyikan lagu-lagu daerah yang dulu sering dinyanyikan Mas Tejo saat masih hidup. Kemudian, ketika seluruh rumah sudah sunyi, Sari kembali ke kamar terkunci itu dengan lilin di tangannya. Dia berlutut di depan peti-peti besi dan mulai memilah isinya dengan hati-hati, mencari sesuatu yang bisa dia jual tanpa merasa seperti mengkhianati pemberian Bu Ratna. Akhirnya, di dasar peti kedua, dia menemukan sebuah kalung. Kalung itu indah, tapi tidak terlalu mencolok. Rantai emas halus dengan liontin oval yang berisi lukisan potret mini seorang wanita muda. Pengerjaannya sangat halus, jelas barang antik, mungkin dari awal abad 19. Berharga, tapi tidak semencolok batangan emas atau lukisan besar. Sari mengangkatnya ke cahaya lilin, mengagumi detail liontin itu. Kemudian dia memasukkannya dengan hati-hati ke dalam saku dasternya. Besok dia akan mulai mengubah nasibnya. Tapi saat dia menutup pintu ruangan itu dan berjalan kembali ke ruang tengah, dia tidak melihat sosok yang mengawasi rumah dari pepohonan di seberang jalan tanah. Dia tidak melihat kilatan lensa teropong yang memantulkan cahaya bulan. Dia tidak mendengar bunyi cekrek kamera yang mengambil foto dalam kegelapan. Rudy ternyata tidak bekerja sendirian. Dia sudah menyewa seseorang. Seseorang yang akan mengawasi rumah itu siang dan malam. Seseorang yang akan melaporkan setiap gerakan yang Sari buat, setiap kali dia masuk, setiap kali dia keluar, dan setiap tamu yang datang. Dan ketika mereka akhirnya menemukan rahasia apa yang disembunyikan rumah miring itu, ketika mereka akhirnya mengerti kenapa Bu Ratna memberikannya kepada seorang pembantu sederhana, perang yang sesungguhnya akan dimulai. Hari Selasa tiba dengan langit cerah yang menjanjikan panas terik. Sari bangun sebelum ayam berkokok, mandi seadanya dengan air dingin dari keran kamar mandi yang berkarat, dan mengenakan pakaian terbaik yang dia punya. Liontin antik itu tersimpan aman dalam kantong kain kecil di saku bajunya, terasa berat bukan karena ukurannya, tapi karena maknanya. Dia meninggalkan Eko untuk menjaga adik-adiknya dengan instruksi yang sangat tegas. Dia dilarang membukakan pintu untuk siapapun, dia harus menutup jendela-jendela yang masih berkaca, dan kalau mereka melihat mobil sedan hitam milik Rudy, mereka harus sembunyi di kamar belakang sampai mobil itu pergi. Eko menatap ibunya dengan dahi berkerut.
Dia bilang kalau ibunya membuatnya takut. Eko baru 14 tahun, tapi kadang dia terlihat jauh lebih dewasa, apalagi sejak ayahnya meninggal. Sari mencoba menenangkannya, bilang dia cuma berhati-hati, dan berjanji akan kembali sebelum jam 12 siang. Perjalanan ke rumah Bu Ratna terasa sangat lama. Setiap menit jauh dari anak-anaknya adalah siksaan. Tapi ketika dia akhirnya sampai dan Bu Ratna membukakan pintu secara pribadi, Sari merasa bisa bernapas lagi. Bu Ratna mempersilakannya masuk, bilang kalau dia sudah menunggu. Di ruang kerja yang tertutup rapat, Sari mengeluarkan liontin itu dengan tangan gemetar. Sang juragan tanah memeriksa benda itu di bawah cahaya jendela, memutar oval emas itu di antara jari-jarinya dengan keahlian seorang ahli. Dia bilang itu sangat indah, kemungkinan dari akhir tahun 1800-an, barang Eropa asli yang dibawa pada masa kolonial. Dia menatap Sari dan bilang kalau Sari memilih dengan baik. Dia mencatat kalau benda itu berharga, tapi tidak terlalu langka sampai menarik perhatian yang berbahaya. Sari bertanya, kira-kira berapa harganya? Bu Ratna memperkirakan kalau di pasar terbuka dengan sertifikat keaslian, harganya bisa mencapai 200 juta rupiah. Tapi dia mengingatkan Sari kalau mereka tidak akan pergi ke pasar terbuka. Dia membungkus kembali liontin itu. Dia bilang dia punya teman di kota Solo, namanya Pak Edi. Dia adalah kolektor yang sangat tertutup. Bu Ratna sering menjual barang padanya dulu. Dia meyakinkan Sari kalau Pak Edi membayar tunai dan tidak pernah bertanya macam-macam. Dia pikir Pak Edi mungkin akan menawar 150 juta rupiah, tunai di tempat. Sari merasakan lututnya lemas. 150 juta. Itu lebih banyak uang daripada yang pernah dia lihat di rekening banknya selama bertahun-tahun. Dia bertanya apakah itu nyata. Bu Ratna mengangguk, tapi bilang mereka harus berangkat sekarang. Pak Edi cuma ada di kantornya sampai jam 2 siang, sebelum dia terbang ke luar kota. Perjalanan ke Solo memakan waktu 1 jam lebih sedikit. Bu Ratna menyetir SUV-nya dengan percaya diri melewati jalan antar kota, sementara Sari menatap keluar jendela tanpa benar-benar melihat pemandangan. Pikirannya tertinggal di rumah joglo miring bersama anak-anaknya dan pada orang suruhan Rudi yang mungkin sedang mengawasi mereka. Mereka sampai di kawasan elit dengan rumah-rumah besar yang dilindungi pagar tinggi dan gerbang otomatis. Bu Ratna berhenti di depan sebuah bangunan modern dari kaca dan baja. Seorang satpam memeriksa identitas mereka sebelum mengizinkan masuk. Pak Edi adalah pria berusia 60-an, kurus dan rapi, dengan rambut putih dan kacamata berbingkai emas. Kantornya lebih mirip museum daripada tempat kerja. Dindingnya penuh lukisan minyak, dan lemari pajangannya berisi patung-patung antik. Dia menyambut Bu Ratna dengan hangat, dan menatap Sari dengan rasa ingin tahu, bertanya siapa temannya ini. Bu Ratna memperkenalkannya hanya sebagai seseorang yang butuh kerahasiaan. Sang kolektor mengangguk mengerti. Bu Ratna menunjukkan liontin itu. Pak Edi memeriksanya dengan kaca pembesar khusus perhiasan selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Akhirnya, dia tersenyum. Dia mengidentifikasi emasnya sebagai 18 karat dan memuji lukisan miniaturnya. Dia mendongak dan menawar 180 juta rupiah, tunai, sekarang juga. Sari nyaris tidak percaya apa yang sedang terjadi. Ini terlalu mudah, terlalu cepat. Dia bertanya apakah dia butuh surat-surat atau dokumen. Pak Edi tersenyum ramah. Dia menjelaskan kalau di bidang pekerjaannya, kadang asal-usul barang lebih baik tidak ditelusuri. Dia bilang dia percaya penilaian Bu Ratna, dan kalau Bu Ratna bilang itu sah, itu sudah cukup baginya. 20 menit kemudian, Sari keluar dari kantor itu dengan amplop tebal berisi gepokan uang pecahan 100.000, 180 juta rupiah. Itu adalah beban fisik, tapi juga beban simbolis. Itu adalah berat dari sebuah harapan. Dalam perjalanan pulang, Bu Ratna memberinya nasihat praktis. Dia menyuruh Sari mencari Pak Joko. Dia adalah mandor bangunan lokal di desa sebelah, yang terbaik di kabupaten itu. Dia menyuruh Sari menggunakan namanya. Dia bilang Pak Joko bisa membereskan rumah itu dalam 2 minggu, kalau Sari membayar tunai dan menyuruhnya kerja lembur. Dia menyarankan Sari menggunakan 100 juta untuk perbaikan, dan simpan sisanya untuk keadaan darurat dan biaya sekolah anak-anak. Dan dia memperingatkan kalau Rudi mencoba menghentikan pekerjaan itu, dia tidak akan bisa, karena itu properti Sari. Tapi dia menekankan kalau Sari harus bergerak cepat, sangat cepat. Ketika Sari sampai kembali di rumah joglo, waktu sudah hampir jam 3 sore. Anak-anaknya berlari menyambutnya,
dan dia memeluk mereka dengan kekuatan yang membuat mereka tertawa kegelian. Kemudian, dia menunjukkan amplop itu, tanpa memberitahu jumlah persisnya, dan menjelaskan kalau mereka akan memperbaiki rumah. Mata Lucy berbinar saat dia bertanya apakah mereka akan punya listrik yang menyala terus dan air bersih. Sari berjanji mereka akan punya semua yang mereka butuhkan. Sore itu juga, Sari berjalan ke tempat Pak Joko. Dia adalah pria 50-an dengan tangan kapalan yang besar dan wajah yang ditempa matahari. Ketika dia menyebut nama Bu Ratna, Pak Joko langsung menegakkan badan dengan hormat. Dia bilang kalau Bu Ratna yang merekomendasikan, maka dia siap bekerja. Dia bertanya kapan Sari mau mulai. Sari menjawab besok, dan menambahkan kalau dia butuh Pak Joko bekerja cepat, sangat cepat. Pak Joko datang hari Rabu subuh dengan tim yang terdiri dari 5 tukang. Mereka langsung bekerja. Mereka memperkuat balok atap utama, menambal retakan di dinding kayu, mengganti jendela yang pecah, dan memasang kabel baru dengan bantuan tukang listrik desa. Mereka menyambungkan pipa air dan mengamplas lantai kayu. Rumah itu berubah menjadi sarang kesibukan. Anak-anak membantu dengan membawakan peralatan dan menyapu serbuk gergaji. Sari memasak makanan besar untuk para tukang dan mengawasi setiap detail. Dan Pak Joko memegang janjinya, bekerja dari matahari terbit sampai terbenam tanpa istirahat. Tapi pada hari Kamis sore, ketika Sari pergi ke warung sayur untuk membeli bahan makanan, dia mendengar bisik-bisik. Ibu-ibu di dekat rak sayuran sedang membicarakannya. Satu orang berbisik kalau dia dengar Sari menemukan uang pesugihan di dinding rumah. Yang lain bilang Bu Ratna diam-diam membiayai semuanya. Mereka bertanya-tanya kenapa lagi orang kaya mau memberikan rumah begitu saja. Sari mengatupkan rahangnya dan terus berjalan. Gosip yang ditanam Rudi tumbuh subur seperti rumput liar, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menyelesaikan perbaikan secepat mungkin. Hari Jumat membawa kabar buruk yang sudah Sari takutkan. Pak Joko memanggilnya saat dia sedang di dapur. Dia bilang ada orang-orang di depan yang mengaku dari dinas kabupaten. Jantung Sari serasa mau copot. Dia keluar ke teras dan melihat mobil dinas plat merah parkir di jalan masuk. 2 orang pria membawa papan jalan turun dari mobil, dan di belakang mereka, di dalam sedan hitamnya, ada Rudi dengan senyum penuh kepuasan. Inspektur kepala, pria berbadan besar bernama Pak Maman, memperkenalkan diri. Dia bilang mereka menerima laporan kalau struktur bangunan ini tidak aman dan mereka di sini untuk melakukan inspeksi kelayakan huni. Sari mempersilakan mereka masuk dengan suara tegas, meskipun dia gemetar di dalam. Dia menunjuk kalau seperti yang mereka lihat, perbaikan sedang berjalan. Pak Joko maju ke depan dengan gulungan cetak biru di ketiaknya. Dia memperkenalkan diri sebagai kontraktor berlisensi dan menunjukkan izin serta rencana perbaikan struktur. Dia menyatakan kalau semuanya sudah sesuai standar keamanan. Pak Maman memeriksa rencana itu dengan dahi berkerut. Rekannya berjalan mengelilingi properti mengambil foto, mengukur retakan, dan memeriksa balok penyangga. Rudi mengawasi dari dekat mobilnya dengan tangan bersedekap dan ekspresi tegang. Inspeksi itu berlangsung lebih dari 2 jam. Sari menunggu dengan perut melilit sementara mereka memeriksa setiap sudut. Ketika mereka akhirnya selesai, Pak Maman mendekat dengan wajah serius. Dia memberitahu Sari kalau rumah itu memang tadinya dalam kondisi sangat berbahaya, mencatat pelapukan di balok utama dan risiko atap runtuh. Sari merasa dunia menyempit di sekelilingnya. Tapi kemudian, inspektur itu melanjutkan. Dia bilang, bagaimanapun, perbaikan yang sedang dilakukan sangat memadai dan profesional. Dia menyatakan kalau Pak Joko menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana, dalam seminggu struktur ini akan sepenuhnya aman dan layak huni. Dia menandatangani berkas di papan jalannya. Dia menyatakan tidak akan ada perintah penyegelan. Dia memberitahu mereka kalau mereka boleh terus tinggal di situ selama pengerjaan diselesaikan, dan cuma minta agar anak-anak dijauhkan dari area konstruksi. Sari harus bersandar ke dinding supaya tidak jatuh. Pak Joko tersenyum tipis. Para tukang lain menghela napas lega. Rudi keluar dari mobilnya, wajahnya merah padam karena marah. Dia berteriak, bertanya bagaimana ini mungkin. Dia bersikeras rumah itu bahaya publik. Pak Maman menjawab dengan nada profesional tapi dingin. Dia bilang inspeksi teknis tidak mendukung klaim Rudi. Dia menyatakan properti itu sedang diperbaiki sesuai aturan, dan tidak ada alasan hukum untuk menyegelnya. Rudi membantah kalau wanita itu tidak punya hak berada di sana, mengklaim bibinya membuat kesalahan. Inspektur itu memotongnya,
bilang sengketa properti itu urusan pengadilan, bukan urusan dinas tata kota. Dia mengucapkan permisi. Petugas dinas pergi dengan mobil mereka. Rudy berdiri di samping mobil hitamnya, gemetar karena murka. Dia menatap Sari dengan kebencian murni. Dia bertanya dengan suara rendah yang berbahaya, dari mana Sari dapat uang itu? Dia bertanya bagaimana seorang janda miskin bisa membayar semua ini. Sari menemukan keberanian yang dia tidak tahu dia miliki. Dia memberitahunya kalau itu bukan urusannya. Rudy melangkah maju ke arahnya. Dia bilang bibinya memberi Sari lebih dari sekadar rumah. Dia bilang ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tersembunyi di sini. Dia bilang itulah sebabnya rumah ini miring, dan itulah sebabnya bibinya memberikannya pada Sari. Dia mengklaim ada sesuatu yang berharga di dalam. Sari menyuruhnya pergi dari propertinya sekarang juga. Rudy menatapnya lama sekali, dan kemudian dia tersenyum. Tapi itu bukan senyum senang. Itu adalah senyum seseorang yang baru saja membuat keputusan berbahaya. Dia membisikkan ancaman. Kalau ini belum selesai, dia bersumpah kalau bibinya memberi Sari sesuatu yang lain, dia akan mencari tahu apa itu, dan ketika dia menemukannya. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia cuma masuk ke mobil dan pergi dengan kecepatan penuh. Pak Joko berjalan mendekati Sari dan menepuk bahunya dengan tangan berat yang menenangkan. Dia memperingatkan Sari kalau orang itu berbahaya dan menyuruhnya hati-hati. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut pekerjaan. Pak Joko dan timnya bekerja dari subuh sampai maghrib. Rumah itu berubah di depan mata Sari. Dinding-dinding diperkuat dan dicat putih hangat. Atapnya ditambal total dengan genteng baru. Jendela-jendela sekarang punya kaca bening dan bingkai kokoh. Listrik menerangi setiap sudut. Air hangat mengalir lewat pipa baru. Tapi yang paling mengesankan adalah kemiringannya. Pak Joko sudah memasang penyangga struktur yang membuat rumah itu terlihat tidak terlalu miring. Meskipun jelas, rumah itu tidak akan pernah bisa lurus total tanpa dibongkar ulang. Tapi setidaknya, rumah itu aman. Rumah itu layak huni. Itu adalah sebuah istana kecil bagi mereka. Pada hari Minggu, ketika pekerjaan hampir selesai, Bu Ratna datang berkunjung. Dia berjalan mengelilingi rumah dengan air mata menggenang. Dia berbisik kalau kakeknya pasti bangga. Dia bilang Sari telah menghidupkan kembali tempat itu. Malam itu, setelah Bu Ratna pulang, Sari menidurkan anak-anak di kamar mereka yang baru dicat di atas kasur baru yang dia beli dengan sisa uang. Anak-anak tertidur sambil tersenyum, lelah tapi bahagia. Sari duduk di teras, yang sekarang sudah diperbaiki dan stabil, menatap bintang-bintang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasakan kedamaian. Mereka berhasil. Melawan segala rintangan, melawan ancaman Rudy, dan melawan gunjingan desa, mereka telah mengubah rumah miring ini menjadi sebuah istana. Tapi, kedamaian itu tidak bertahan lama. Pukul 3 pagi Sari terbangun karena suara aneh. Bunyi krek, tapi itu bukan derit normal rumah tua. Itu adalah suara langkah kaki, hati-hati dan berat. Dia bangun tanpa menyalakan lampu dan berjalan tanpa alas kaki ke ruang tengah. Cahaya bulan masuk melalui jendela baru, menciptakan bayangan panjang di lantai. Semuanya tampak normal. Mungkin itu cuma imajinasinya, lalu dia mendengar suara lain. Kali ini datang dari luar, dari sisi timur rumah, sisi di mana kamar terkunci itu berada. Sari lari ke jendela terdekat dan mengintip keluar. Apa yang dia lihat membuat darahnya membeku. Ada seorang pria di luar berpakaian serba hitam, memegang senter kecil. Dia sedang memeriksa dinding luar kamar terkunci itu. Merabanya dengan tangan, mengukur sesuatu dengan meteran. Dan di sebelahnya, dalam kegelapan, berdiri Rudy. Mereka sedang mencari sesuatu. Mereka mencoba memahami kenapa sisi rumah itu begitu miring. Mereka hampir menemukan rahasia ruangan itu. Dan Sari, sendirian di dalam gelapnya rumah, dengan 6 anak yang tertidur dan tidak berdaya, tahu bahwa perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Karena kalau Rudy menemukan apa yang ada di ruangan itu, dan kalau dia mengerti nilai sebenarnya dari apa yang diberikan bibinya, dia tidak akan berhenti untuk mengambilnya. Sama sekali tidak akan berhenti. Sari mengawasi dari jendela gelap saat Rudy dan pria berbaju hitam itu memeriksa dinding luar. Tangan mereka bergerak di atas papan kayu tua, mencari posisi balok, mengukur kedalaman kemiringan. Pria itu mengeluarkan sesuatu yang terlihat seperti tongkat pendeteksi logam portabel dan menyapukannya perlahan ke dinding. Alat itu mengeluarkan bunyi denging konstan yang tinggi. Rudy tersenyum dalam kegelapan.
Itu adalah senyum pemangsa yang baru saja menemukan buruannya. Sari mundur dari jendela dengan jantung memukul-mukul dadanya. Dia harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Kalau dia keluar melabrak mereka, mereka bisa saja berbuat nekat. Kalau dia menelepon Pak RT atau Hansip, saat mereka datang, orang-orang ini pasti sudah kabur. Dan yang paling parah, sekarang Rudi sudah tahu. Mungkin dia belum paham persis apa isinya, tapi dia tahu ada sesuatu yang terbuat dari logam, sesuatu yang berat, sesuatu yang berharga. Dia lari ke telepon rumah yang baru dipasang dengan jaringan baru, dan memutar nomor rumah Bu Ratna, berdering 4 kali, 5, 6. Akhirnya, suara mengantuk Bu Ratna menjawab. Sari berbisik mendesak ke gagang telepon. Dia memberitahu Bu Ratna kalau Rudi ada di sini. Dia ada di luar rumah bersama orang lain. Mereka bawa pendeteksi logam. Mereka sedang menyelidiki ruangan itu, dan mereka tahu ada sesuatu di dalamnya. Keheningan di ujung sana hanya berlangsung sedetik, tapi terasa seperti selamanya. Bu Ratna menyuruhnya jangan keluar. Dia menyuruh Sari mengunci semua pintu kamar. Dia bilang dia akan datang sekarang juga, dan dia membawa bantuan. Sambungan telepon mati. Sari menutup telepon dengan tangan gemetar, dan lari memeriksa semua kunci pintu ganda. Kemudian dia ke kamar anak-anak. Eko sudah bangun, duduk di tempat tidur dengan mata ketakutan. Dia berbisik kalau dia dengar suara di luar. Sari bilang dia tahu. Dia menyuruh Eko tetap di situ menjaga adik-adiknya. Dia memperingatkan Eko untuk tidak keluar apapun yang terjadi. Eko mengangguk, tapi Sari melihat ketakutan di matanya. Dia terlalu muda untuk hidup dengan ancaman seperti ini. Dia kembali ke ruang tengah tepat saat dia mendengar gedoran di pintu depan. Keras, penuh kuasa, dan sama sekali tidak ramah. Suara Rudi meneriakkan namanya. Dia menyuruh Sari membuka pintu, bilang dia tahu Sari sudah bangun. Suaranya sudah berubah. Tidak ada lagi pura-pura sopan, tidak ada topeng, hanya kemarahan murni dan keserakahan. Sari berteriak dari sisi lain pintu agar Rudi pergi dari propertinya atau dia akan panggil polisi. Rudi tertawa, suara yang kasar dan tajam. Dia menyuruh Sari silakan panggil polisi. Dia bilang saat polisi datang, dia sudah akan menemukan apa yang dia cari. Sari mendengar langkah kaki menjauh dari pintu depan. Dia lari ke jendela dan melihat dengan ngeri saat Rudi dan pria berbaju hitam itu menuju ke belakang rumah, menuju dinding buntu kamar terkunci itu. Rudi membawa sesuatu yang terlihat seperti palu godam besar. Mereka akan menjebol dindingnya. Sari lari ke lorong yang menuju kamar itu. Dia menyandarkan punggungnya ke pintu terkunci seolah-olah tubuhnya bisa menghentikan apa yang akan terjadi. Dia mendengar hantaman pertama palu godam itu menghajar dinding papan luar, lalu yang kedua, lalu yang ketiga. Setiap hantaman membuat seluruh rumah bergetar. Dia menjerit menyuruh mereka berhenti. Dia berteriak kalau ini propertinya, dan apa yang mereka lakukan, itu ilegal. Tapi hantaman itu terus berlanjut. Kayu tua dan plesteran mulai retak. Sari bisa mendengar serpihan jatuh ke tanah di luar. Mereka hampir membuka lubang di dinding. Mereka hampir melihat apa yang ada di dalam. Dan kemudian sebagai jawaban atas doa putus asa, dia mendengar suara kendaraan mendekat cepat di jalan tanah. Banyak kendaraan. Dia lari ke jendela depan dan melihat 3 mobil SUV menerobos masuk ke halaman dengan lampu sorot menyala terang. Yang pertama adalah mobil putih, Bu Ratna. 2 lainnya adalah mobil polisi dengan lampu strobo biru yang berputar. Bu Ratna melompat keluar dari kendaraannya diikuti oleh 4 petugas berseragam dan seorang pria berpakaian sipil yang Sari kenali. Itu adalah Kapolsek setempat, kepala kepolisian untuk wilayah kecamatan itu. Suara hantaman palu di dinding belakang berhenti mendadak. Sari berlari keluar rumah dan menemukan Rudi serta pria berbaju hitam itu berdiri di samping lubang seukuran bola basket yang menganga di dinding kayu. Rudi masih memegang palu godam di tangannya. Wajahnya pucat pasi di bawah sorotan lampu mobil polisi yang menyilaukan. Sari menunjuk mereka dengan jari gemetar dan berteriak kepada para petugas untuk menangkap mereka. Dia menjerit kalau mereka sedang menghancurkan propertinya. Kapolsek Pak Dharma berjalan mendekat dengan ekspresi keras. Dia melihat lubang di dinding itu, lalu menatap Rudi, dan kemudian pria berbaju hitam yang mencoba mundur ke dalam bayangan. Dia menyatakan dengan tegas bahwa Rudi ditangkap atas tuduhan perusakan properti pribadi dan masuk tanpa izin. Rudi menyela dengan putus asa. Dia berteriak kalau Pak Polisi tidak mengerti. Dia mengklaim Sari memiliki sesuatu yang merupakan milik keluarganya.
Dia bersikeras bibinya memberikannya secara ilegal, dan ada harta karun tersembunyi di dalam rumah itu. Kapolsek bertanya dengan nada skeptis, harta karun macam apa yang dia bicarakan? Rudy menunjuk ke lubang di dinding. Dia berteriak kalau alat pendeteksi logam sudah mengonfirmasinya. Ada emas, perak, dan barang berharga di dalam sana. Dia mengklaim kakeknya menyembunyikannya puluhan tahun lalu, dan sekarang wanita ini mencurinya. Bu Ratna melangkah masuk ke dalam lingkaran cahaya, suaranya tegas dan jernih. Dia menyatakan bahwa apapun yang ada di dalam rumah itu, secara hukum adalah properti milik Sari. Dia menjelaskan bahwa akta hibah yang mereka tanda tangani mencakup seluruh isi properti secara eksplisit. Dia bilang apapun yang ada di balik dinding itu adalah milik Sari berdasarkan hak hukum. Rudy membantah kalau itu warisannya, berteriak kalau bibinya tidak bisa begitu saja memberikannya kepada orang asing. Bu Ratna menoleh ke keponakannya. Dia memberitahunya kalau dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan dengan hartanya, dan dia sudah melakukannya. Dia menyerahkan salinan sertifikat dan akta notaris kepada Kapolsek. Dia menjelaskan kalau semuanya dilakukan secara sah di depan hukum. Dia memberitahu mereka kalau wanita ini menyelamatkan nyawa cucunya, jadi dia memberinya rumah beserta isinya sebagai tanda terima kasih. Dia menyatakan dengan jelas kalau keponakannya tidak punya hak klaim sedikit pun atas semua itu. Kapolsek memeriksa dokumen yang diserahkan Bu Ratna. Kemudian, dia menatap Rudy dengan tatapan jijik. Dia memberitahu saudara Rudy kalau surat-suratnya lengkap dan sah. Dia bilang Rudy tidak punya hak berada di sini, dan apa yang dia lakukan malam ini adalah tindak pidana murni. Dia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk memborgol Rudy. Rudy berteriak, memprotes saat polisi mendekat, bahkan mencoba menyuap mereka, tapi borgol besi sudah terkunci di pergelangan tangannya. Pria berbaju hitam itu juga ditangkap. Mereka digiring menuju mobil patroli, sementara Rudy meneriakkan ancaman dan sumpah serapah yang ditelan oleh angin malam. Ketika mobil-mobil patroli itu pergi membawa para tahanan, hanya keheningan yang tersisa. Sari jatuh terduduk di rumput yang basah, gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya terjadi begitu cepat, dan nyaris saja menjadi bencana. Bu Ratna berlutut di sampingnya dan memeluknya erat. Dia berbisik kalau semuanya sudah berakhir, dan Sari sudah aman. Sari bertanya dengan gugup apa yang akan terjadi kalau Rudy kembali, atau kalau dia menyewa orang lagi. Bu Ratna menjawab dengan kepastian mutlak kalau dia tidak akan kembali. Dia bilang Kapolsek Pak Dharma berutang banyak budi padanya. Dia berjanji Rudy akan mendekam di penjara setidaknya beberapa bulan untuk kasus ini, dan ketika dia keluar, dia akan kena perintah pengadilan untuk tidak boleh mendekat dalam radius 500 meter dari properti ini. Kemudian, senyum kecil yang lelah muncul di wajahnya. Dia menambahkan kalau dia akan bicara dengan pengacaranya besok pagi. Dia akan mengubah surat wasiatnya. Dia mengumumkan kalau semua yang dia miliki, seluruh kekayaannya, akan disumbangkan ke badan amal saat dia meninggal nanti. Dia bilang, Rudy dan Vina tidak akan menerima sepeser pun. Dia memprediksi saat mereka tahu hal itu, mereka akan terlalu sibuk menggugat surat wasiat itu di pengadilan, sampai tidak sempat mengganggu Sari lagi. Sari menatap janda kaya itu dengan air mata mengalir di pipinya. Dia bertanya kenapa Bu Ratna melakukan semua ini untuknya. Bu Ratna menghapus air mata Sari dengan sapu tangannya. Dia bilang itu karena Sari adalah putri yang tidak pernah dia miliki. Dia bilang dia melihat dalam diri Sari sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Kebaikan yang tulus di dunia yang penuh keserakahan. Dan dia menambahkan kalau kakeknya, Eyang Sastrodiningrat, pasti ingin hartanya jatuh ke tangan seseorang yang akan menggunakannya untuk kebaikan. Seseorang seperti Sari. Hari-hari berikutnya adalah masa transisi besar-besaran. Pak Joko menyelesaikan perbaikan rumah, termasuk menambah lubang yang dibuat Rudy di dinding kamar harta karun. Rumah joglo miring itu, yang sekarang sudah diperkuat dan cantik, menjadi primadona di lingkungan itu. Sari, mengikuti saran Bu Ratna, mulai menjual isi kamar itu dengan sangat hati-hati. Sebuah kalung di sini, sebuah lukisan di sana, selalu melalui Pak Edi di Solo, dan selalu dengan kerahasiaan penuh. Dia tidak pernah menjual terlalu banyak sekaligus supaya tidak menarik perhatian, tapi dia menjual cukup banyak untuk mengubah hidup keluarganya 180 derajat. Pertama, dia membeli rumah tembok yang bagus dengan 4 kamar tidur di perumahan dekat pusat kota, dekat dengan sekolah-sekolah terbaik,
Dia mempertahankan rumah joglo miring sebagai investasi, menyewakannya kepada pasangan muda yang mengisi rumah itu dengan tawa dan kehidupan. Kamar rahasia itu dikosongkan dengan hati-hati, dan isinya dipindahkan ke kotak deposit aman di bank besar di kota, di mana hanya Sari dan Bu Ratna yang punya akses. Eko mulai ikut les privat dan menunjukkan bakat luar biasa di bidang teknik. Si kembar, Dwi dan Tri, masuk sekolah sepak bola dan dengan cepat dilirik oleh pelatih tim daerah. Lucy mulai les piano dan mengisi rumah baru mereka dengan musik. Rina bergabung dengan sanggar tari dan bersinar di setiap pentas. Dan si kecil Bayu, yang sekarang sudah 3 tahun, masuk PAUD terbaik di mana dia berkembang pesat. Sari, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, punya waktu untuk bernapas, untuk berpikir, dan untuk bermimpi. Dia mengambil kelas kejar paket C untuk menyelesaikan sekolahnya yang sempat putus saat menikah dengan Mas Tejo. Dia jadi sadar kalau dia suka membaca. Dia menemukan kalau dia cerdas, mampu, dan jauh lebih hebat dari yang pernah orang katakan padanya. Dan Bu Ratna menjadi sosok yang selalu hadir dalam hidup mereka. Dia makan malam bersama mereka setidaknya 2 kali seminggu. Dia datang ke pertandingan bola si kembar. Dia mendengarkan Lucy main piano. Dia membacakan dongeng untuk Rina dan Bayu. Dia telah menjadi nenek yang tidak pernah dimiliki anak-anak itu. 6 bulan setelah penangkapan Rudi, Sari sedang di dapur rumah barunya menyiapkan makan malam ketika bel pintu berbunyi. Dia membukanya dan menemukan Jaka, putra Bu Ratna, berdiri di teras bersama istrinya Vina dan anaknya Bagas. Jaka bicara dengan suara rendah hati. Dia mengakui kalau mereka tidak saling kenal baik. Dia mengakui dia bukan anak yang terbaik bagi ibunya, tapi bilang Bu Ratna cerita soal Sari terus-menerus. Dia cerita soal anak-anak Sari, dan bagaimana Sari menyelamatkan anaknya. Dia diam sebentar, jelas merasa canggung. Dia bilang dia ingin berterima kasih secara pribadi, dan minta maaf karena tidak melakukannya lebih cepat. Bagas, yang sekarang sudah 6 tahun, sembunyi di belakang kaki ayahnya, malu-malu, tapi saat dia melihat Sari, matanya berbinar. Dia bilang kalau Sari adalah tante yang menyelamatkannya dari kolam ikan. Sari berlutut menyamakan tingginya dan tersenyum. Dia bertanya kabar Bagas. Bagas bilang dia sehat, dan bilang papanya sebut Sari itu pahlawan. Sari memeluknya lembut. Bilang kalau melihat Bagas sehat adalah satu-satunya hal yang penting. Malam itu, makan malam mereka ramai, agak berantakan, tapi sempurna. Anak-anak Sari dan Bagas bermain di halaman belakang. Jaka dan Vina mengobrol dengan Bu Ratna tentang rencana pindah kembali ke desa untuk lebih dekat dengan ibunya. Sari melihat pemandangan itu dari dapur dengan hati yang begitu penuh rasanya mau meledak. Bu Ratna muncul di sampingnya membawa 2 cangkir teh dan bertanya apa yang sedang dia pikirkan. Sari menjawab jujur kalau dia sedang memikirkan Mas Tejo. Dia berharap suaminya ada di sini melihat ini semua, melihat anak-anak mereka bahagia, sehat, dan punya masa depan. Dia berharap suaminya tahu kalau semuanya berakhir baik-baik saja. Bu Ratna bicara pelan, meyakinkan Sari kalau suaminya pasti tahu. Dia bilang dimanapun dia berada, dia tahu, dan dia bangga pada Sari. 1 tahun setelah menerima rumah joglo itu, Sari sedang duduk di teras rumah kayu tersebut pada suatu minggu sore. Properti itu sudah direstorasi total, dan penyewanya merawatnya dengan baik. Sari datang berkunjung sesekali, cuma untuk mengenang. Bu Ratna datang dengan mobil putihnya dan duduk di sebelahnya di tangga yang sudah diperbaiki. Dia bertanya pada Sari apakah dia tahu apa yang dikatakan kakeknya, Eyang Sastrodiningrat, sebelum meninggal. Dia bilang saat itu dia masih 12 tahun. Kakeknya terbaring sakit, tapi dia memegang tangan Bu Ratna dan mengatakan sesuatu yang tidak pernah dia lupa. Dia bilang kalau uang itu cuma kertas dan logam. Dia bilang yang penting adalah apa yang kamu lakukan dengannya. Dia menyuruhnya menggunakan uang itu untuk melindungi orang yang pantas mendapatkannya, untuk memberi kesempatan pada mereka yang punya hati baik tapi nasib buruk. Dia bilang itu satu-satunya cara agar uang punya nilai yang sesungguhnya. Bu Ratna menatap Sari dengan air mata di mata abunya. Dia mengakui selama puluhan tahun, dia tidak mengerti maksud kakeknya. Dia menyimpan harta itu tersembunyi di ruangan itu karena takut jatuh ke tangan yang salah. Tapi ketika dia melihat Sari melompat ke kolam itu, dan ketika dia melihat hati Sari yang tulus dan berani, dia akhirnya paham apa maksud kakeknya. Dia memegang tangan Sari. Dia memberitahu Sari kalau Sarilah alasan kakeknya menyembunyikan harta itu. Sarilah orang yang pantas menemukannya. Sari tidak bisa bicara.
Dia cuma memeluk Bu Ratna dan menangis karena rasa syukur, lega, dan kebahagiaan murni. 3 tahun kemudian, Eko diterima di Universitas Gadjah Mada dengan beasiswa penuh untuk jurusan teknik sipil. Si kembar masuk tim sepak bola tingkat provinsi. Lucy sering tampil resital piano di kota. Rina memenangkan lomba tari daerah tingkat nasional, dan Bayu sudah membaca buku-buku yang anak seusianya masih kesulitan mengeja. Sari sudah menyelesaikan gelar sarjananya di bidang administrasi bisnis di Universitas Terbuka. Dia membuka sebuah yayasan kecil yang membantu janda-janda dalam situasi yang mirip dengan yang pernah dia alami. Dia memberi mereka pelatihan kerja, dukungan emosional, dan dana darurat. Dia menamainya Yayasan Sastrodiningrat untuk menghormati kakek Bu Ratna. Dan rumah joglo miring itu, bangunan condong yang dulu terlihat mau roboh, sudah menjadi legenda di desa Sukamulya. Orang-orang menceritakan kisah tentang janda miskin yang menerima rumah miring yang menyembunyikan keajaiban. Sebuah rumah yang miring bukan karena kutukan, tapi karena beratnya cinta dan kemurahan hati seorang pria yang menyimpan hartanya untuk orang yang tepat. 5 tahun setelah malam mengerikan ketika Sari melihat suaminya meninggal di bengkel, dia berdiri di depan rumah joglo itu bersama ke-6 anaknya, semuanya berpakaian rapi dan bagus. Bu Ratna ada di sampingnya, sekarang 65 tahun, tapi masih kuat dan berwibawa. Eko, sekarang 19 tahun dan lebih tinggi dari ibunya, bertanya apakah ibunya sudah siap. Sari melihat rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang pernah miring di bawah beban sebuah rahasia. Rumah yang telah memberinya kesempatan kedua. Rumah yang telah mengubah hidupnya dan hidup anak-anaknya selamanya. Dia bilang siap dengan suara mantap, karena sore itu Sari akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan mungkin terjadi. Dia akan pergi ke acara wisuda Eko. Dia akan melihat putranya, anak dari tukang bengkel dan janda miskin, menerima gelar insinyurnya. Dan kemudian mereka akan pergi makan malam di restoran bagus, berdelapan lengkap bersama Bu Ratna, merayakan bukan cuma kelulusan itu, tapi seluruh perjalanan jauh yang sudah mereka tempuh. Sebuah jalan yang dimulai dengan tragedi, berlanjut dengan penghinaan dan kemiskinan, tapi menemukan penebusan dalam tindakan paling sederhana dan paling dalam dari semuanya, kebaikan. Kebaikan menyelamatkan nyawa tanpa meminta imbalan. Kebaikan mengakui ketulusan dan menghargainya. Kebaikan yang melipat ganda dan meluas seperti riak di air, menyentuh hidup banyak orang, mengubah takdir, dan menciptakan keajaiban. Saat mereka berjalan menuju mobil baru yang dibeli Sari dengan uang hasil keringat dan investasi cerdasnya, Bayu memegang tangannya. Dia bertanya apakah benar kalau dulu mereka pernah miskin. Sari berlutut di samping putra bungsunya dan merapikan rambutnya. Dia bilang iya. Dia bilang dulu mereka miskin harta, tapi mereka tidak pernah sengsara, karena mereka selalu punya cinta, dan sekarang mereka punya cinta dan kesempatan. Bayu bertanya, kenapa rumah itu dulu miring? Sari tersenyum, menoleh ke belakang melihat bangunan kayu yang bersinar di bawah matahari sore. Dia memberitahu anaknya, kalau kadang-kadang hal yang paling berharga dalam hidup itu sangat berat dan sangat penting, sampai-sampai mereka membuat segala sesuatu di sekitarnya miring sedikit. Tapi dia bilang itu bukan berarti mereka rusak, itu cuma berarti mereka penuh dengan sejarah, penuh dengan cinta, dan penuh dengan rahasia yang menunggu untuk ditemukan oleh orang yang tepat. Dan dia memberitahu Bayu kalau dia dan kakak-kakaknya adalah orang yang tepat itu. Dan saat mobil itu melaju pergi menyusuri jalan tanah, meninggalkan rumah joglo miring yang telah mengubah takdir mereka, Sari tahu dengan kepastian mutlak kalau semuanya sepadan. Setiap air mata, setiap penghinaan, dan setiap momen ketakutan serta keraguan, karena pada akhirnya, kebaikan selalu menemukan balasannya. Tidak selalu saat kita mengharapkannya, dan tidak selalu dengan cara yang kita bayangkan, tapi pada akhirnya, hidup akan mengembalikan apa yang kamu berikan. Dia telah memberikan segalanya yang dia punya, kerja kerasnya, harga dirinya, dan keberaniannya. Dan hidup telah mengembalikan sebuah keajaiban yang tersembunyi di dalam rumah miring, menunggu dengan sabar orang yang tepat untuk membuka pintu, dan menemukan bahwa harta karun terbesar bukanlah yang bersinar dengan emas dan perak, melainkan harta yang dibangun dengan cinta, dilindungi dengan keberanian, dan dibagikan dengan hati yang tulus yang tidak pernah lupa dari mana dia berasal. Kisah Sari dan rumah joglo miring ini mengajarkan kita satu hal yang sangat sederhana,
namun seringkali kita lupakan di tengah kerasnya kehidupan, bahwa kebaikan hati, sekecil apapun itu, tidak akan pernah sia-sia. Sari tidak melompat ke dalam kolam air yang dingin itu karena dia mengharapkan emas, perak, atau sebuah rumah mewah. Dia melompat semata-mata karena nalurinya sebagai manusia yang baik, yang tidak tega melihat orang lain menderita. Dan justru ketulusan itulah yang menjadi kunci pembuka pintu rezeki yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Seringkali, kita merasa hidup ini memberikan beban yang terlalu berat. Kita merasa seperti rumah tua itu, miring, retak, dan dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitar kita. Rasanya seolah-olah kita akan roboh setiap saat. Tapi ingatlah cerita ini. Kadang-kadang, beban berat yang membuat bahu kita turun itu bukanlah hukuman. Bisa jadi, beban itu terasa berat karena di dalamnya tersimpan emas murni yang sedang disiapkan Tuhan untuk kita. Bisa jadi, kesulitan yang sedang kalian pikul hari ini sebenarnya adalah pondasi untuk sebuah kebahagiaan yang jauh lebih besar di masa depan. Jadi, jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik, meskipun rasanya dunia sedang tidak adil. Tetaplah jujur, tetaplah bekerja keras, dan tetaplah percaya bahwa apa yang kalian lindungi dengan hati, pada akhirnya akan melindungi kalian. Dan jika cerita tentang harapan, keajaiban, dan kebaikan hati seperti ini membuat kalian merasa lebih kuat, saya ingin mengajak kalian untuk terus menjadi bagian dari perjalanan kami. Silakan tekan tombol subscribe yang ada di bawah, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya, yang mungkin bisa menjadi teman di saat kalian butuh semangat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.